Kenapa datang lagi? Yichen, kamu adalah satu-satunya anak ayah. Kalau kamu tidak pulang, siapa yang akan mengurus harta ayah yang bernilai selanjut? Fang Changhai. 5 tahun lalu, hari ibu meninggal. Aku meneleponmu 100 kali, benar-benar 100 kali. Hanya ingin kamu pulang sebentar, tapi kamu bersikeras tidak mau pulang, orang egois sepertimu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Yichen, dulu ayah salah. Selama ini ayah selalu ingin menebus kesalahan. Sekarang ayah adalah orang terkaya di dunia. Memiliki harta bernilai selangit, hanya menunggumu pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Harta selangit apa? Orang terkaya di dunia apa? Apa urusanku? Aku beritahu kamu, lupakan saja mimpimu. Aku tidak akan ikut kamu pulang. Yichen, ayah benar-benar ingin menebus kesalahan. Rolls-Royce ini, Dan Villa di Longji Mountain. Ini hadiah untukmu. Kamu, terimalah. Pergilah, jangan ganggu kerjaku lagi. Dan, barang-barang ini, aku sama sekali tidak tertarik. Dan kamu juga. Aku tidak ingin bertemu lagi. Yichen, ayah tahu selama ini. Kamu sudah menderita banyak. Jika kamu belum mau pulang, kartu ini harus kamu terima. Sudah bilang tidak mau, bawa pergi. Bisakah kamu tidak mengganggu kerjaku? Kalau kamu terima, aku akan pergi. Yichen, Maken. Sebentar. Password tanpa batas adalah ulang tahunmu. Yichen. Ayah berjuang seumur hidup, membangun harta selangit. Semua untukmu. Ayah harap kamu pertimbangkan baik-baik. Setelah ini, tabungan akan cukup. Untuk mas kawin Xiaoyu 300.000. Xiaoyu kenapa di sini? Wah, Wang, Xiaoyu kami sudah menemukanmu. Benar-benar rezeki turun-temurun. Xiaoyu, Bu, kalian juga di sini? Kebetulan sekali. Ini bukan pacar Xiaoyu yang buruh tadi? Oh tidak, sebentar lagi Xiaoyu akan menjadi wanitaku. Kalau tahu diri cepat pergi. Apa maksud kalian? Feng Yichen. Ayo kita putus. Putus. Kita sebentar lagi menikah, kenapa harus putus? Ini mas kawin 300.000, aku baru saja menabung cukup. Sekarang aku tunangan Wang Xiao, mas kawin sedikit ini. Aku tidak tertarik. Dengan uang segini, mau menikahi Xiaoyu kami? Mimpi kali. Wang Xiao kekayaannya lebih dari 1 miliar. Kamu mau bandingkan apa dengan Wang Xiao? Suyu. Kamu benar-benar mau demi uang menikah dengan Wang Xiao ini? Kalau tidak menikah dengannya, apa menikah denganmu? Ambil kembali kartu jelekmu ini. Yang mau ku nikahi adalah Wang Xiao yang bisa memberiku kehidupan mewah. Bukan pria baik sepertimu. Berapa banyak dia bisa memberimu? Aku juga bisa memberi. Apa aku salah dengar? Kamu mau bandingkan kekayaan dengan Wang Xiao? Tidak bisa berpura-pura lagi, ya? Kamu tidak mikir. Kamu cuma kuli bangunan. Mau bandingkan apa dengan Wang Xiao? Wang Xiao. Properti di provinsi Jiang saja puluhan. Lihat dirimu, gaji sebulan cuma beberapa ribu. Tidak ada sedikit pun wibawa seorang pria. Kamu memang tidak punya masa depan. Baka. Akan kutunjukkan padamu apa itu pria sejati. Asalkan Xiaoyu setuju menikah denganku, aku bisa berikan satu lagi panah merah. Uang segini, seumur hidupmu tidak akan dapat. Ah, orang seperti dia. Mana bisa dibandingkan dengan Wang Xiao? Menurutku, kamu cari saja wanita baik. Jalani hidupmu yang tenang. Xiaoyu Kami tidak akan menikah denganmu. Suyu. 5 tahun hubungan kita, apa bisa diukur dengan uang? Fang Yichen, 5 tahun lagi bagaimana? Yang mau kunikahi adalah pria seperti Wang Xiao. Dan kamu? Kamu cuma pria baik. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari Wang Xiao. Pergi bersamamu saja, aku malu.
Sudah, Xiao Yu. Dia cuma kuli bangunan, ngapain bicara panjang lebar? Jangan menyusahkan dia lagi, menurutku. Dia cuma tidak mau putus denganmu dan sengaja mengulur waktu. Wang Shao, kamu benar. Kenapa belum pergi? Ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Berapa banyak mas kawin yang Wang Shao berikan padaku, ya? Bocah, hari ini aku akan membukakan matamu. Ini adalah kartu hitam dari Bank Nuosin. Di dalamnya ada limit 3 juta. Xiao Yu bisa bebas menggunakannya. Inilah perbedaan antara kita. Bukankah ini sama persis dengan kartu yang ayahku berikan padaku? Feng Yichen. Turkja, ya? Kamu cuma seorang pekerja. Masih berpura-pura jadi orang kaya di sini. Coba lihat dirimu sendiri di cermin, seperti apa kelakuanmu. Sepertimu, bahkan tidak pantas. Mengikat sepatu untuk keluarga kami, Xiao Yu. Feng Yichen. Sikapmu yang menipu diri sendiri benar-benar lucu. Sekarang aku hanya ingin makan enak, pakai baju bagus, dan gunakan barang bagus. Ini semua adalah hal yang tidak akan pernah kamu miliki seumur hidupmu. Apa yang aku inginkan, kamu tidak akan bisa memberikannya seumur hidupmu. Itu karena kamu sama sekali tidak mengenalku dengan baik. Hanya selembar kartu bank. Membuat kalian semua menunjukkan wajah seperti ini. Kok besar mulut sekali? Kamu tahu tidak kartu bank ini? Berarti apa? Sudahlah, Xiao Yu. Dia cuma seorang pekerja, mana mungkin tahu hal-hal seperti ini. Bank Nuosin kami adalah bank paling top di dunia. Bahkan kartu tabungan paling biasa. Harus memiliki kekayaan jutaan untuk bisa membuatnya, apalagi kartu hitam ini. Minimal harus miliuner, dan harus memiliki. Sejarah keluarga 100 tahun baru bisa mengajukannya. Hanya dengan ini saja, dengan apa kamu bisa bandingkan denganku? Hanya selembar kartu hitam. Bisa membuatmu semangat seperti ini. Kamu benar-benar belum pernah lihat dunia. Kamu. Feng Yichen, apa maksudmu sebenarnya? Aku masih orang pekerja yang benci orang kaya. Xiao Yu. Bibi. Tidak perlu marah pada orang seperti ini. Dia cuma tidak bisa mendapatkannya, lalu mengatakan anggur itu asam. Cuma seekor semut kecil. Dan kamu tidak hanya berpikiran sempit, berkualitas rendah. Kalau kamu tidak bisa bicara, aku yang akan mengajarimu. Feng Yichen. Wang Shao bukan orang yang bisa kamu lawan, ketahuilah. Bukan hanya kota kecil seperti Haixi, bahkan di seluruh provinsi Jiang. Hanya sedikit orang yang memiliki kartu hitam dari Nuosin Bank. Mereka bisa memutuskan jalan hidupmu hanya dengan satu kata. Seorang anak manja bisa membuatmu memutuskan jalan hidupku sendiri. Kartu hitam. Aku juga punya. Bagaimana mungkin kamu punya kartu hitam? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya kartu hitam? Kamu pikir dengan membawa kartu palsu ini bisa menipuku? Jangan mengukurku dengan pandanganmu yang sempit. Kekayaanku tidak bisa kamu bayangkan. Kamu. Kartumu ini jelas-jelas palsu. Kartu hitam Nuosin Bank hanya ada satu di seluruh dunia. Belum pernah diaktifkan atau digunakan. Bahkan tidak ada yang pernah melihatnya, artinya sampai sekarang. Belum pernah dikeluarkan, sebuah kartu yang tidak pernah dikeluarkan. Bagaimana mungkin ada di tangan orang sepertimu? Jadi kartu ini jelas-jelas palsu. Tidak perlu aku memeriksanya. Atas dasar apa kamu bilang kartu ini palsu? Kartu Nuosin Bank berwarna hitam polos, sedangkan kartumu ini ada pinggiran emas. Itulah kartu hitam emas yang belum pernah diaktifkan. Sebuah kartu hitam emas yang belum pernah diaktifkan. Bagaimana mungkin ada di tangan orang sepertimu? Jadi pasti kamu yang memalsukannya. Feng Yichen, untuk menipuku agar bersamamu, sampai memalsukan kartu hitam. Kamu tega melakukannya, kamu benar-benar menjijikan. Sudah kukatakan. Kartu ini asli. Feng Yichen, trikmu ini hanya bisa menipu anak kecil. Hari ini kamu membawa kartu palsu ini. Kalau orang lain, pasti tidak akan menyadarinya. Tapi kamu menipu Wang Shao. Maka kamu salah sasaran. Maaf, ada satu hal yang lupa kukatakan padamu. Aku adalah putra direktur Nuosin Bank. Apa yang terjadi di bank, mana mungkin aku tidak tahu, kartu hitam ini. Bukan hanya aku yang belum pernah melihatnya. Bahkan ayahku belum pernah melihatnya. Maaf ya. Kebohonganmu terbongkar. Kamu belum pernah melihatnya. Karena kamu tidak pantas. Bicara sembarangan, berani memfitnah petinggi Bank Nuosin. Dan memasukkan kartu hitam, hanya dengan ini saja. Cukup untuk membuatmu mendekam di penjara puluhan tahun. Kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku,
Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, aku jamin. Hari ini adalah terakhir kalinya kamu melihat matahari. Feng Yichen, aku sarankan kamu cepat-cepat minta maaf, membuat Wang Xiao marah. Orang besar seperti dia. Aku khawatir kamu sedang memotong jalan hidupmu sendiri. Yang harus minta maaf adalah dia. Kamu. Baik. Sekarang aku akan memberitahumu siapa yang seharusnya minta maaf. Aku login ke sistem Ban Nuosin, sekali cek langsung tahu. Feng Yichen, apa kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Harus menunggu buktinya ditaruh di depanmu. Baru kamu mengaku, ya? APA. Wang Xiao kenapa? Kartu hitam Yao Jin benar-benar ada di Provinsi Jiang. Oh, Tidak mungkin. Meskipun benar ada di Provinsi Jiang, itu bukan dia. Pria seperti ini bisa memilikinya, ya benar. Kartu hitam Yao Jin hanya bisa didapat dengan undangan. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak bisa mengajukan sendiri. Lalu yang ini. dicuri? Pasti dia yang mencurinya. Aku hampir saja. Percaya omong kosongmu, Feng Yichen. Mencuri lebih parah, Daripada memasukkan kartu. lebih buruk. Apa bukti kalian? Membuktikan aku yang mencurinya. Wang Xiao adalah direktur Departemen Keamanan Informasi Bank Nuosin. Untuk mengetahui apakah kartu hitammu ini dicuri, sangat mudah. Apakah dicuri? Aku cek langsung tahu, kartu hitam Ban Nuosin. Punya fungsi sidik jari dan pelacakan, begitu dipegang orang lain. Lebih dari 2 jam, akan langsung dibekukan. Sekarang aku telepon, langsung tahu siapa yang kehilangan kartu. Lihat seberapa keras mulutmu. Halo asisten San. Tolong cek kartu hitam dengan nomor akhir 0001. Apakah ada yang hilang? Laporkan ke bos Wang. Kartu hitam dengan nomor akhir 0001 tidak pernah dilaporkan hilang. APA. Aku tahu. Kartu ini tidak pernah diaktifkan. Jadi setelah dia mencurinya, dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Makanya Ban tidak bisa melacaknya. Xiao Yu. Untung kamu tidak mengambil kartu itu waktu itu, kalau tidak. Seluruh keluarga, Su pasti akan terlibat. Imajinasimu benar-benar luar biasa ya. Feng Yichen, kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Yang tidak bisa disembuhkan adalah kalian. Feng Yichen, kamu benar-benar berani mengambil kartu curian. Dan ingin menghancurkan keluarga Su. Wang Xiao, kejadian ini harus dihukum berat. Beri dia pelajaran, pria yang tidak tahu diri ini. Kasih pelajaran. Yang seharusnya diberi pelajaran adalah kalian. Saya adalah pemegang kartu hitam nomor 0001. Chuan Feng. Saya adalah manajer pribadi Anda, Silei. Ada yang bisa saya bantu? Silei, ya? Saya beri kamu waktu 3 menit untuk sampai ke Yunsige. Jika kamu terlambat, saya akan menarik semua aset dari Ban Nuosin. Jangan, Tuan Fang. Jika Anda menarik semua aset, bank kami akan bangkrut. Kalau begitu cepatlah ke sini. Feng Yichen, kamu berniat memanggil bantuan, ya? Haha, bagus sekali. Kerjaannya cukup teliti. Kamu tahu siapa Silei? Dia adalah wakil direktur Ban Nuosin kami. Kamu benar-benar berpikir. Dengan hanya menelepon, aku akan percaya dia akan datang? Kamu yang cuma tukang bangunan sok bisa. Kamu bisa acting. Kenapa tidak jadi figuran saja? Pasti lebih menghasilkan daripada jadi tukang bangunan. 3 menit, kita lihat nanti. Transfer semua aset. Kamu bahkan tidak punya 500 rupiah di kantongmu. Aku sangat takut. Sangat takut Ban Nuosin tidak punya 500 rupiahmu. Ban Nuosin akan bangkrut. Dia bukan tidak punya 500 rupiah. Bukannya tidak punya 50 yuan, kan? Ketika aku memindahkan semua asetku, jangan sampai kamu berlutut memohon padaku. Kamu benar-benar larut dalam peranmu, ya? Feng Yichen, Bank Nuosin tidak akan mengizinkan orang sepertimu bertindak semaumu. Kalau tidak mau dipermalukan, cepat pergi. Feng Yichen, jika kamu benar-benar mengganggu, Internal Ban Nuosin. akibatnya tidak bisa kamu bayangkan. Lebih baik kamu cepat pergi. Dia tidak bisa pergi hari ini, aku sudah memberitahu. Tim keamanan Ban Nuosin. Tim inspeksi sudah sampai di sini, ayo tangkap dia. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Sekarang baru tahu takut? Di mana sikap sombongmu tadi? Wang Xiao,
Fang Yichen melakukan hal bodoh ini? Karena aku. Meski menjengkelkan, tapi tidak sampai patut mati. Kali ini maafkan saja, Xiao Yu. Sudah sampai segini. Kamu masih membela sampah ini. Tunanganmu adalah Wang Shao. Jika kamu menyinggung Wang Shao, dia akan menarik dana grup Su kami. Dan keluarga Su benar-benar hancur. Ibu, jangan banyak bicara. Fang Yichen, kamu belum pergi juga. Apakah menanggung Wang Shao yang bertindak? 1 menit. Kupikir waktu yang tersisa untukmu hanya 1 menit. Tangkap, patahkan kakinya, bawa pulang untuk diinterogasi. Berhenti. Wakil Direktur Si. Dia benar-benar memanggil orang. Apa yang terjadi di sini? Wakil Direktur Si, tolong bela keadilan untuk kami. Orang ini, Orang ini tidak hanya mencuri. kartu hitam mewah Bang Nuosin, tapi juga ingin menuduhku. Maaf, Nyonya, Bang Nuosin kami. Sudah berdiri selama ratusan tahun, tidak pernah terjadi. Kartu hitam dicuri. Apa ada buktinya? Aku, Wakil Direktur Si, anak ini hanya seorang pekerja kasar. Dia bahkan tidak bisa membayar mas kawin untuk menikahi putriku. Kartu ini tidak mungkin miliknya. Dua Nyonya, sepertinya ada kesalahpahaman tentang Tuan Fang. Kartu hitam eksklusif dari Bang Nuosin kami ini hanya ada 1 di seluruh dunia. Kartu ini adalah milik Tuan Fang. APA? Yichen, kamu punya kartu hitam Nuojin. Kenapa aku tidak tahu? Benar, Yichen, kamu kan orang besar. Jangan ingat kesalahan orang Kessel. Apa yang aku katakan tadi? Tolong jangan. Dipikirkan ya. Terima kasih untuk hari ini. Aku tidak ada urusan lagi. Silakan lanjutkan kerjamu. Tuan Fang, Bank New All X Line Kenny. Siap melayani Anda kapan saja dan di mana saja, mohon percayalah pada kemampuan kerja kami. Kalau tidak ada urusan lagi, aku tidak akan mengganggu. Tunggu. Kalian ini sekongkol. Wang Shao. Silei, kamu sebagai wakil direktur Bang Nuosin. Ternyata bersekongkol dengan tukang batu ini untuk menipu kami. Wang Shao, aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku tidak pernah menipu siapapun. Kamu masih saja keras kepala. Tadi dia bahkan tidak bisa menjelaskan asal-usul kartu ini, apalagi. Mengapa kartu ini belum diaktifkan sampai sekarang? Dia hanya mengeluarkannya karena terpaksa untuk mengganggu Suyu. Sekarang kamu bilang kartu ini miliknya? Itu hanya membuktikan satu hal. Kamu melindungi kejahatan. Bagus. Ternyata kalian sekutu. Feng Yichen. Kamu semakin hebat saja, sampai bisa memanggil Wakil Direktur Si untuk beraksi bersamamu. Wang Shao, jangan bicara seperti itu. Aku sudah bekerja di Ban Nuosin lebih dari 20 tahun. Selalu jujur dan taat hukum, tidak pernah melakukan hal yang merugikan Ban. Benarkah? Karena jujur dan taat hukum, jadi kantongmu kosong ya? Sampai bersekongkol dengan tukang batu ini untuk menipu kami. Katakan, berapa banyak uang haram yang kamu terima? Wang Shao, kamu salah paham padaku tidak masalah. Tapi kalau sampai menyinggung Tuan Fang, ini akan membawa kerugian besar bagi Ban kami, bahkan bisa membuat kami jatuh ke jurang kehancuran. Kurang ajar, Shirley. Kamu sampai membela seorang tukang batu, membuat Ban Nuosin terlihat sangat hina. Kamu masih bilang tidak korupsi? Wakil Direktur Si, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Untuk seorang tukang batu, Merusak masa depanmu sendiri. apakah itu worth it? Benar, Wakil Direktur Si. Bang Nuosin yang top global itu adalah level yang tidak bisa dicapai. Orang biasa seumur hidup. Kamu sebagai Wakil Direktur yang terhormat. Kalau karena dia, orang seperti ini mengeruk keuntungan pribadi. Mengabaikan reputasi Bang Nuosin, kalau ini tersebar, bisa jadi bahan tertawaan. Kamu benar-benar meremehkan orangnya. Diam, apa kamu berhak bicara di sini? Silei menerima uang harammu, Ban akan menanganinya sendiri. Dan kamu tunggu saja sampai habis umur di penjara. Jangan. Aku Silei bersumpah pada Tuan, sama sekali tidak menerima sedikit pun keuntungan dari Tuan Fang. Jika ada, aku bersedia menerima investigasi internal dari grup Nuosin. Tidak akan ada keluhan sedikit pun. Kalimat inilah yang kutunggu. Sekarang juga aku akan memberitahu Ban Nuosin untuk memecatmu segera. Dan memberitahu industri keuangan global untuk memblacklist kamu selamanya. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Wang Shao, aku tidak bersalah. Fang Yichen sekarang bengongkan. Orang yang kamu panggil tidak bisa membantumu. Pembantu. Aku sama sekali tidak butuh pembantu. Masih keras kepala, Fang Yichen. Silei sudah dipecat oleh Ban Nuosin. Di blacklist oleh seluruh industri keuangan. Sekarang, siapa lagi yang mau membelamu? Wang Shao, kamu memang hebat. Langsung tahu. Ibu mesti lihat kedua orang ini. Kalau tidak,
Kalau kami benar-benar menerima kartu ini, maka reputasi Xiao Yu keluarga kami benar-benar hancur. Ibu bisa menghabisi orang seperti mereka semudah menginjak semut. Aku melakukan ini juga untuk melindungi Xiao Yu dan reputasi Ban Nuoxin. Fang Yichen, lihat ini. Inilah yang seharusnya. Menjadi seorang pria. Tidak seperti kamu yang hanya bisa main licik untuk mencapai tujuan tanpa mempedulikan cara. Dulu aku benar-benar buta, bisa dekat denganmu begitu lama. Memikirkannya saja sudah menjijikkan. Fang Yichan, lihatlah. Orang lemah ya orang lemah. Sekarang apalagi yang mau kamu katakan? Fang Yichen, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang jujur. Pernah mempertimbangkan untuk menikahimu, tapi sekarang, kamu hanyalah semut yang bisa diinjak. Oleh siapa saja. Tidak tahu dari mana kamu dapat muka, bisa berakting begitu lama di sini. Sekarang cepatlah bersujud dan mengaku pada Wang Shao, lalu berlutut di depan Bang Nuoxin selama 3 hari 3 malam. Aku masih bisa membelamu, agar kamu tidak kehilangan tangan atau kaki. Nona Su, Wang Shao, Jen Gon. Tuan Fang, karena memiliki kartu hitam emas yang megah ini. Baginya, asetnya, tidak ternilai di bank kita. Kalau Tuan Fang diperlakukan tidak adil, bank kita bisa putus aliran dana, bahkan bangkrut. Kau sampai sekarang masih belum sadar? Dia cuma buruh tani. Mana mungkin punya aset tak terhitung? Wang Shao, sebelum hal ini jelas, jangan menilai orang dari penampilan. Menurut yang kuketahui, kartu hitam edisi pertama kita memang berada di Provinsi Jiang. Bagaimana jika Tuan Fang inilah pemiliknya? Omong kosong. Provinsi Jiang punya puluhan juta penduduk, apa mungkin semua orang bisa jadi pemilik kartu hitam eksklusif ini? Kau melendungi orang ini. Sampai-sampai mengeluarkan alasan seperti ini. Shilei. Dulu aku tidak tahu kalau di bank kita ada orang seperti kau, perusak tim. Sudahlah. Hari ini aku malas berdebat denganmu. Bawa Fang Yichen pergi. Tunggu. Wang Shao, aku Shirley. Sebagai wakil presiden ban, memperingatkanmu. Meski kau punya kekuatan besar, ini urusan internal ban. Tidak boleh ada campur tangan dari luar. Bahkan ayahmu datang pun. Aku yakin dia akan sangat menghormati Tuan Fang. Ban kita tidak akan membiarkan anak orang kaya semena-mena. Kau. Wakil Presiden Si, ayah Wang Shao, adalah Presiden Ban. Apa mungkin wakil presiden bisa mengatur bagaimana presiden bertindak? Si, ayahku adalah atasanmu. Presiden Ban yang bisa menggerakkan sumber daya global. Apalagi menyingkirkan seorang buruh tani. Kau yang hamper Kat. Perani menghina ayahku? Wakil Presiden Si, jangan lupa kau cuma wakil presiden. Meski kau sangat berbakat, tidak bisa menyelamatkan Fang Yichen. Wang Shao adalah putra kandung Presiden Bang. Kau pikir Presiden Bang akan seperti kau? Buta mata? Kalian keterlaluan. Perani menghina TMU VIP bank kita? Kalian akan menyesal. Justru kau yang akan menyesal. Aku akan telepon ayahku, biar dia lihat. Bawahan setianya yang korupsi. Halo ayah, ada masalah. Kartu hitam eksklusif bank kita dicuri. Silei melindungi penjahat. Cepat datang. APA. Aku segera sampai. Nanti ayahku datang. Aku ingin lihat bagaimana kau berkelit. Baiklah, biarkan dia melihat anak baiknya. Sedang melakukan apa? Kau bicara lagi, aku habisi kau. Fang Yichen, hari ini Samuel gara-gara kau. Kau tidak hanya menyeret wakil direktur Si, tapi juga mengganggu direktur, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Masih bersikeras di sini. Kalau kau pikir kartu itu aku yang mencuri, maka sekarang aku ambil kembali. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kau masih ingin menghancurkan bukti? Jangan mimpi. Wang Shao. Ini bukti langsung kejahatan kalian. Mau hancurkan? Sudah terlambat. Mata anjing mana yang melihat aku ingin menghancurkan? Tidak ambil sekarang atau nanti, tapi tepat saat ayahku hampir datang baru mau ambil, kalau bukan ingin menghancurkan. Lalu apa? Fang Yichen, hati-hati ya. Aku hati-hati. Nanti lihat siapa yang sebenarnya hati-hati. Anjing tetap saja makan tahi, tahu diri tak bisa bangkit. Lalu menggigit orang sembarangan, ya? Fang Yichen, kalau kau punya sedikit tanggung jawab, aku tidak akan sampai jijik padamu. Aku menggigit sembarangan? Yang menggonggong kalian, bahkan pemilik kartu siapa? Tidak tahu, sudah gila di sini. Time kau, Fang Yichen, kau memang. Xiao Yu, kami hanya tidak setuju. Menikah denganmu, kau sudah bersikap seperti ini. Kalau Xiao Yu menikah denganmu, mungkin sudah lama kau sakiti. Bibi Xiao Yu, tenanglah. Orang seperti ini hanya merasa tidak punya tempat. Melakukan perlawanan terakhir, tidak perlu dianggap serius. Lihatlah sikap Wang Shao, bandingkan denganmu. Ah, kau bahkan tidak setara dengan debu di sepatu Wang Shao. Kalau kau tidak percaya padaku, kembalikan kartunya.
Aku tidak perlu lagi membuktikan kebersihanku. Wang Shao, lebih baik kembalikan kartu ini pada Tuan Fang. Kartu hitam emas edisi terbatas global ini ada kunci sidik jari. Jika dipegang orang lain terlalu lama, akan dianggap pencurian kalau kartu ini dikembalikan. Lalu dihancurkan, siapa yang bertanggung jawab? Sepet letakan. Ayah, dia, anak ini. Entah di mana dia mencuri kartu hitam emas kita. Menersi melindungi penjahat, malah bilang kartu ini miliknya. Buktinya jelas, cepat bawa mereka pergi. Bangsat. Anak Teraka Buta. Ayah, kenapa ini? Di depan umum membahas kartu hitam Bang Nuosin dicuri. Mau taruh muka ayah di mana? Paman, Wang Shao ini demi keamanan Bang Nuosin kita. Kalau kartu hitam ini dicuri atau dipalsukan, Kerugian buat Bang Nuosin juga tidak kecil. Kartu ini bukan dicuri, apalagi palsu. Memang milik Tuan Fang sendiri. Tidak mungkin, mustahil. Direktur, ternyata benar Anda. Saya manajer kedai teh ini, tidak tahu Anda yang datang. Saya tidak menyambut. Baru dengar tadi membahas. urusan Bang Nuosin kita. Status Terma. Silakan ikut saya ke ruang tamu VIP. Agar rahasia bisnis tidak bocor. Baik, Tuan Fang, silakan berdiri. Tuan Fang, tadi pelayanan kami kurang. Mohon dimaafkan. Wah, tidak berani. Bang Nuosin kalian. Bank terbesar di dunia. Orang kecil seperti saya tidak pantas dilayani. Tuan Fang terlalu rendah hati. Kartu yang Anda pegang. Kartu hitam emas Bang Nuosin, cuma satu di dunia. Kalau Anda tidak pantas dilayani. Siapa lagi yang pantas? Tapi satu hal. Kartu hitam emas ini sampai sekarang belum diaktifkan. Seluruh orang di Noble Bank tidak tahu identitas Anda. Untuk keamanan, perlu dilakukan verifikasi identitas yang diperlukan. Mohon kerjasamanya. Tidak masalah. Terima kasih Tuan Fang. Boleh tanya asal kartu Tuan Fang dari mana? Diberi orang. Fang Yichen, tenang sekali kamu. Tiberio Ren? Kartu hitam emas lagi? Bohong saja tidak bisa yang meyakinkan. Tuan Fang, kartu hitam emas kami ini harus lewat undangan Bang Nuosin baru bisa dapat. Dan tidak bisa sembarangan dialihkan, hanya keluarga. Atau internal keluarga yang bisa pakai. Bol tanya keluarga Tuan Fang Business APA? Saya tidak punya keluarga. Tidak ada. Fang Yichen, sekarang kau ketahuan. Paman, kau tidak tahu cerita sebenarnya. Fang Yichen ini, dia menjaga selama 5 tahun tapi aku tidak pernah setuju. Dia cuma buruh kasar di proyek bangunan. Entah kenapa tiba-tiba mengaku kaya. Bahkan menunjukkan kartu hitam mewah. Fang Yichen, Direktur Bank hanya bertanya beberapa hal sederhana padamu. Dan kau sudah tidak bisa melanjutkan kebohonganmu. Aku ingin lihat bagaimana kau menghadapi ini nanti. Tuan Fang, ini peringatan terakhir untukmu. Jika kau tidak bisa menjelaskan asal-usul kartu hitam mewah ini, aku berhak menganggapmu mencurinya. Sudah kukatakan, diberikan orang lain. Lalu apa hubunganmu dengan orang ini? Orang yang tidak bertanggung jawab, apa hubungannya denganku? Direktur, lihatlah, dia tidak bisa menyebutkan siapa orang ini. Artinya orang ini tidak ada. Kartu ini pasti dicurinya. Tuan Fang, ini peringatan terakhir untukmu. Jika kau tidak bisa menyebutkan hubunganmu dengan pemilik kartu ini, aku akan segera memanggil polisi. Ayahku. APA, IMU. Fang Yichen, kau benar-benar pandai menggoreng cerita. Kau cuma buruh kasar, masa ayahmu orang terkaya di dunia? Benar. Dialah orangnya. Kau gila ya? Jadi menurutmu, anak orang terkaya di dunia adalah buruh kasar? Pikir dulu sebelum bicara. Lebih baik kau mengarang nama sembarangan, daripada bilang ayahmu adalah Orang terkaya di dunia. Tuan Fang, jika kau mengatakan kartu ini milik ayahmu, dan dia orang terkaya di dunia, kami akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Tapi ini baru. Pertanyaan sederhana. Selanjutnya, kami akan melakukan verifikasi identitas resmi. Fang Yichen, aku ingin lihat. Berapa lama kebohonganmu bisa bertahan? Langkah pertama verifikasi adalah menyebutkan nomor kartu hitam mewah. Dia pasti bingung, baru mencuri kartu belum sempat lihat nomornya. Jika dia gagal melewati tahap ini, siap-siap kakinya patah dan masuk penjara. Lebih baik langsung panggil polisi, lebih efisien. Tuan Fang, pertanyaan pertama saja kau tidak bisa jawab? Jika kau mengaku mencuri sekarang, aku bisa menganggapmu menyerahkan diri dan memberimu satu kesempatan. 48. Ini sudah selesai. Sia ini kuma pura-pura bodoh. Nomor kartu Bang Nuosin selalu 18 digit. Benar juga, buruh migran tidak tahu informasi ini. Aku sudah hafal nomor kartunya. Apa Wang Shao tidak tahu? Apakah kartu hitam Yao Jin punya password enkripsi?
Benar juga, Wang Xiao tidak berhak. Omong kosong. Kenapa kami tidak tahu nomor kartu Bank Nuosin? Ada kode enkripsi, pasti kamu yang mengarang-ngarang. Yang dikatakan Tuan Fang, nomor kartu hitam Yao Jin benar. Nomor kartu bank biasa, tidak ada kode enkripsi. Tapi kartu hitam Yao Jin, yang hanya ada satu di dunia ini memang punya. Hanya saja nomornya tidak tertulis di kartu. Yang dikatakan Tuan Fang, 48 itu benar, ayah bukan. Kamu ngomong apa sih? Ini tidak mungkin. Pasti dia sudah menghafalnya sebelumnya. Benar juga, kan kartunya dicuri. Tentu saja harus persiapan dulu. Feng Yichen, kamu benar-benar bersusah untuk menipu. Kalau kamu punya kemampuan seperti ini, kenapa tidak digunakan untuk cari uang? Kenapa masih jadi buruh migran? Dia sih ingin cari uang. Tapi mana mungkin dia bisa, cuma bisa mencuri-curi kecil. Cuma sampah masyarakat. Aku sudah jelaskan asalnya, nomor kartu sudah aku hafal. Apalagi yang kalian mau aku katakan? Tuan Fang, tenang dulu, verifikasi identitas. Butuh beberapa langkah, menghafal nomor kartu adalah langkah pertama. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi password. Direktur sudah siap. Feng Yichen, kamu pasti tidak bisa melewati tahap ini, aku sarankan kamu. Nikmatilah setiap detik hidupmu sekarang. Direktur, hasilnya sudah keluar. Bagaimana? Verifikasi berhasil? Langsung saja katakan hasilnya. Lapor, Direktur. Password kartu hitam Yao Jin berhasil diverifikasi. Pergi. Selesai. Dosa apa yang telah kulakukan? Aku sampai memarahi dewa kekayaan. Yi Chen, sebenarnya hari ini aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya ingin melihat apakah kamu peduli padaku. Meski candaannya agak keterlaluan, besok kita. Tidak lama lagi kita akan pergi untuk mengurus surat nikah, oke? Menyesal. Sudah terlambat. Kamu. Tidak terlambat. Ini baru langkah kedua, mungkin kartu ini. Dari awal sudah menggunakan password default. Jadi dia sangat meremenipu. Selanjutnya, barulah langkah terakhir untuk membongkar kebohongannya. Tuan Wang, apa maksud Anda? Verifikasi identitas di Bank Nuosin terdiri dari 3 langkah. Pertama, menghafal nomor kartu. Kedua, verifikasi kata sandi. Jika pencuri kartu sengaja menghafal nomor kartu dan memanfaatkan celah kata sandi sederhana, maka dia memang sangat mudah menipu. Tapi kalian harus tahu, Bank Nuosin kami adalah bank paling top di dunia. Sistem keamanan kami juga sangat ketat. Langkah ketiga pasti tidak mungkin salah. Masih ada langkah ketiga? Apa itu langkah ketiga? Verifikasi sidik jari. Nah, ini yang akurat. Kalian tidak tahu, Bank Nuosin kami memiliki sistem verifikasi sidik jari paling canggih di dunia. Bank lain hanya butuh 1 jari. Tapi Bank Nuosin butuh 10 jari. Artinya, semua sidik jari dari 10 jari harus lolos verifikasi keamanan untuk membuktikan identitas. Dengan kata lain, 2 langkah sebelumnya Fang Yichen memanfaatkan celah. Tapi langkah ini pasti tidak bisa dia lewati. Benar. Bahkan jika Fang Yichen mempersiapkan diri sebaik mungkin, dia tidak mungkin menukar 10 jarinya dengan pemegang kartu. Feng Yichen, sekarang apa lagi yang bisa kamu bantah? Tidak perlu membantah. Verifikasi sidik jari, ya? Ayo, Feng Yichen, langkah ini pasti tidak bisa kamu lewati. aku sarankan kamu menyerahkan diri. Ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku, kamu hanya takut kartu ini aku curi. Dan takut warga ikut terseret. Fang Yichen, jangan kurang ajar. Xiao Yu hanya ingin memberimu jalan keluar. Bukannya berterima kasih, malah balik menuduh. Aku Fang Yichen tidak perlu. Perempuan pengkhianat memberiku jalan keluar. Feng Yichen, Sudah, jangan bertengkar lagi. Benar atau tidaknya perkataan Tuan Fang? Coba saja langsung. Tuan Fang, ini kesempatan terakhir. Jika verifikasi 10 jari gagal, sistem alarm keamanan Nuosin akan aktif. Nanti tim darat, laut, dan udara akan dikerahkan. Kalau nanti kamu baru bicara jujur, sudah terlambat. Tuan Fang, maukah Anda mempertimbangkannya dengan baik? Aku tidak perlu mempertimbangkan, ayo. Baik, semoga nanti Anda tidak menyesal. Nanti yang menyesal mungkin kalian. Direktur, ini harus dipertimbangkan matang-matang. Kalau terhadap Tuan Fang, lakukan verifikasi identitas tertinggi, itu artinya bank kita tidak percaya padanya. Kalau sampai Tuan Fang terkena, akibatnya mungkin tidak terbayangkan. Aku direktur. Ini urusanku. Fang Yichen lihat kan? Orang yang kamu datangkan tidak bisa membantumu.
Aku sarankan kamu mengaku dengan jujur. Kalau tidak, saat hasil verifikasi keluar, kamu tamat. Anak ini tidak akan kapok sampai lihat peti mati. Kalau dia masih bersikeras tidak mau mengaku, kita harus bersusah lagi, potong semua. 10 jarinya, putuskan hidupnya. Ayo naik. Direktur, sistem sidik jari sudah siap, bisa mulai verifikasi. Tuan Feng, silakan. Bagaimana? Ada hasil? Direktur, sidik jari cocok. Sekarang buktinya sudah lengkap. Oh ya, APA maksudnya, pagi ini sebelum aku pergi, sudah menyuruh orang memeriksa informasi kartu hitam Yao Jin ini. Pemegang kartu ini, Pyukin Fong Yi-chan. APA? Paman, bagaimana mungkin? Tadi sudah diverifikasikan? Iya, jangan asal bicara. Tadi Fang Yichen ini sudah menyelesaikan verifikasi 10 jari. Kok bisa palsu? Pemilik kartu ini memang di Provinsi Jiang. Tapi bukan Fang Yichen ini. Tapi Dewi Bisnis Provinsi Jiang, Song Yanran. Nona Song? APA? Nona Song? Dewi Bisnis Jiang? Apa yang terjadi tadi hanya aku bermain sandiwara. Jengkin Mirka. Direktur, jangan bicara seperti itu. Verifikasi 3 lapis sudah lolos, hasilnya sudah aku lihat. Sistem juga mengonfirmasi tidak ada kesalahan. Kok pemilik kartu berubah jadi Song Yanran? Kamu masih berani tanya? Kalau aku tidak memanipulasi sistem ban, bagaimana bisa menjerat kamu yang besar ini? Direktur, aku tidak mengerti maksud Anda. Perlu aku jelaskan lebih jelas? Kamu korupsi. Menipu semua orang. Sekarang buktinya jelas-jelas menunjukkan. Pemilik asli kartu ini, Yukin Jia Fang Yichen. Apalagi yang bisa kamu sangkal? Kamu tidak peduli cara, hanya ingin uang haram. Masih ingin bersaing dengan saya untuk posisi direktur. Mimpi. Bagaimana bisa begini? Fang Yichen, kalau bukan karena rencana besar paman, aku tidak akan tahu kamu bisa akting sehebat ini. Sudah kubilang. Kartu ini memang milikku. Aku sama sekali tidak kenal siapa Nona Song. Tentu saja kamu tidak kenal. Fang Yichen, kamu kuma tukang batu. Mana mungkin kenal orang penting level itu? HMPH, ayah, ini masalah serius. Kalau sampai diketahui publik, kartu hitam mewah ban kita dicuri. Bisa merusak reputasi kita. TAPI. Hari ini aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menangkap tikus besar di Ban Nuosin ini? Shilei. Direktur, ini ada kesalahpahaman. Kamu tunggu saja masuk penjara, jelaskan pada polisi. Sekarang aku umumkan, mulai saat ini, Shilei dipecat. Dari jabatan wakil direktur Ban Nuosin, semua aset disita. Dan masuk daftar hitam, tidak akan dipekerjakan lagi. Director, aku punya keluarga besar yang harus dihidupi, kamu tidak bisa begini. Lawetikas ini pergi. Wang Kangnian. Kurang ajar. Nama, Oswald. Bisa kamu sebut sembarangan? Cukup baru seperti kamu. Akan dibantu. Temanmu akan masuk penjara. Kamu masih berani sombong? Masih berani mengancam di sini? Feng Yichen. Semua yang terjadi padamu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Karma, cepatlah berlutut minta maaf. Kalau sekarang kamu berlutut, sujud 20 kali pada ayahku. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan memaafkanmu. Kalau tidak, aku jamin. Hari ini adalah hari kematianmu. Sini adalah kuburanmu. Keluarga Wang memang sangat berwibawa ya. Hari ini aku akan duduk di sini. Aku ingin lihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Dan juga, aku akan menarik semua dana dari Ban Nuosin. Feng Yichen, kamu sudah gila ya? Kalau kamu punya simpanan 1 sen pun, tenang saja. Aku bisa bantu tutup rekeningmu. Kami Ban Nuosin tidak akan bekerja sama dengan orang yang berperilaku buruk. Baik. Kalau begitu, tutup rekeningnya. Kurang ajar. Kartu curian, malah minta bantuan tutup rekening? Berani sekali kamu. Saya akan telepon Nona Song sekarang. Sebentar lagi semuanya akan jelas. Paman, cepat telepon. Kalau Nona Song tahu kartu hitam, Yao Jinnya dicuri, seluruh ban bisa ketarik masalah. Iya Pak, kartu hitam Yao Jin kita kalau jauh dari pemegang kartu terlalu lama, sistem alarm akan aktif. Nanti kita benar-benar dalam masalah. Nona Song, saya Wang Kangnian, Direktur Ban Nuosin. Kartu hitam Yao Jin Anda nomor akhir 0001 dilaporkan dicuri. Kami sudah menangkap 2 tersangka, bersiap mengantar ke kantor polisi. Mohon ke sini untuk memberi kesaksian. Kami menunggu. Di ruang VIP Yun 11G. Sebentar saya lihat, kalau pemegang asli kartu. Yao Jin sudah datang. Apa kamu masih akan sesombong tadi?
Paman, saya dengar. Nona Song ini orang terkaya di Provinsi Jiang. Bukan hanya jenius bisnis, tapi juga cantik. Benar. Nona Song adalah klien terbesar bank kami. Jumlah simpanannya lebih dari 90% dari total aset bank. Bisa dibilang, di seluruh Dasia, yang bisa menyaingi Nona Song hanya Tuan Fang Changhe. Saya juga tengah. Di balik Nona Song, Grup Tianlong, juga pemegang saham terbesar Bank Nuosin. Betul, Nona Song yang mendirikan grup Tianlong. Tuan Fang Song, Haiyang menyuntikkan modal. Lalu dia juga membeli saham Bank Nuosin. Dia pemegang saham terbesar. Bisa dibilang, menyinggung Nona Song sama saja dengan menyinggung orang tua sendiri. Ternyata Song yang ini cuma bawahan ayahku. Fang Yichen, sekarang kamu tahu. Sudah mengusik orang yang salah sasaran? Cuma orang terkasa di Jiangcheng. Bagiku bukan apa-apa. Diam, Wang Chen. Kalau tidak bicara besar, kamu mati, ya? Nona Song hampir jadi idola semua orang. Sosok yang tak terjangkau. Hari ini beruntung bisa bertemu. Bisa mengubah nasib kita. Kamu masih bicara omong kosong ini, tidak tahu arti kata mati? Bagaimana menulisnya ya? Sudah, Xiaoyu. Kita tidak perlu bicara satu kata pun lagi dengan sampah seperti ini. Nanti kalau Nona Song melihat, kita bersama dengan sampah seperti ini, pasti akan berdampak buruk bagi keluarga Su kita. Tenang saja, Bu. Aku sudah putus hubungan dengan Fang Chen ini. Apa yang dia lakukan hari ini tidak akan memengaruhi kita. Lebih baik begitu. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Hanya saja nanti, jangan sampai menyesal. Banyak bicara. Patahkan satu kakinya, beri pelajaran. Sayap. Tuan Feng. Nona Song. Dia bukan siapa-siapa, bukan Tuan Fang. Dia adalah pencuri yang mencuri kartu hitam mewahmu. Akan kusingkirkan dia agar tidak mengotori pandanganmu. Nona Song, apa yang Anda lakukan? Orang yang buta mata. Nona Song. Aku rasa Anda benar-benar salah paham. Feng Yichen ini, dia hanya anjing penjilatku saja. Dia mencuri kartu hitam wahmu demi membuatku menikahinya. Tadi dia bilang kartu itu miliknya, si imut ini. Anda jangan sampai kasihan. Anjing penjilat imut. Benar, Nona Song. Anda harus menghajarnya habis-habisan. Kurasa hari ini yang harus dihajar adalah kalian. Nona Song. Anda adalah pemegang saham terbesar Bank Nuosin. Mengapa begitu toleran pada orang yang mencuri kartu Anda? Identitas Tuan Fang tidak boleh kalian hina. Hari ini, aku akan membuat semua orang yang menghina. Tuan Fang membayar mahal. Identitas Tuan Fang berada di atas semua orang di sini. Tidak ada yang sebanding dengannya. Cepat berlutut dan minta maaf. Tidak mungkin. Dia hanya tukang batu. Bagus, Fang Yichen. Kukira kau hanya buruh tani yang polos. Ternyata kau begitu hebat, diam-diam. Menjadi si imut orang lain. Xiaoyu, kau berani menyerangku? Kalau tidak bisa bicara, akan kuajari kau. Sekarang, sebagai ketua Dewan Bank Nuosin, pecat Wang Kangnian dari Bank Nuosin, dan semua jabatannya, serta masuk daftar hitam di seluruh dunia keuangan. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Nona Song, mohon kasihanilah saya. Bank Nuosin adalah bisnis yang saya bangun puluhan tahun. Anda tidak bisa begitu saja mengusir saya. Orang seperti Anda yang hanya mengandalkan kekuasaan orang lain, hanya akan merusak reputasi Bank Nuosin. Wang Kangnian, dengarkan baik-baik. Anda, anak Anda, dan seluruh keluarga Anda dilarang keras mendekati Bank Nuosin setengah langkah pun. Nona Song, bagaimana bisa seperti ini? Shilei. Nona Song. Hari ini, APA Young and Lekutip oleh Tuan Fang. Saya sudah tahu. Adil, jujur, dan tidak memihak. Mulai hari ini, Anda adalah direktur Bank Nuosin. Terima kasih atas kepercayaan Nona Song. Nona Song, ini tidak boleh terjadi. Nona Song, saya mohon. Berikan kami kesempatan lagi, saya mohon. Nona Song. Suara anjing-anjing menggonggong. Ayo, cepat usir semua orang ini dari sini. Baik. Lepaskan. Jangan sentuh saya. Fang Yichen, tunggu saja. Sihibit APA pun kamu kuma tukang batu. Unta mati pun masih lebih besar dari kuda, tunggu saja. Bawa pergi. Tuan Feng, Katakan. Kenapa membantu saya? hormat pada Tuan Fang. Saya Song Yanran. Saya diutus ayah Anda. Beliau ingin saya membujuk. Baik. Saya mengerti, saya sudah memutuskan. Untuk renovasi bisnis keluarga. Bagus sekali, Tuan Fang. Bos Fang pasti sangat senang. Sekarang ikut saya kembali ke Yanjing. Ayah Anda sudah menyiapkan villa untuk Anda. Tinggal menunggu Anda pulang. Tidak. Saya belum bisa pulang sekarang.
Karena masih ada satu hal penting yang harus saya lakukan. Saya mengerti, sudah membantu Anda mengakuisisi. Grup Tianlong terbesar di Provinsi Jiang, pemegang sahamnya adalah ayah Anda. Karena masih ada satu hal penting yang harus saya lakukan. Saya mengerti, sudah membantu Anda mengakuisisi. Kelompok Tianlong terbesar di Provinsi Jiang, meskipun ketua kelompok Tianlong adalah ayah Anda, tetapi sekarang semua saham sudah atas nama Anda. Besok Anda bisa langsung pergi ke kelompok Tianlong untuk serah terima. Oh, ini adalah cincin identitas Anda sebagai ketua baru. Kartu hitam tanpa batas. Kelompok Tianlong nomor 1 di Provinsi Jiang. Sudah 5 tahun. Aku harus membuat Suyu menyesali perbuatannya. Tuan Fang, sepenceda Wangku. Kelompok Su milik keluarga Su termasuk kelas bawah di dunia bisnis. Sedangkan keluarga Wang Chari jusir oleh Bang Nosin. Sekarang Wang Kangnian adalah satu-satunya sandaran mereka. Meskipun kelompok Tianlong pernah bekerja sama dengan kelompok Wang sebelumnya, tapi skala operasi dan kondisinya tidak cukup untuk membuat gelombang besar. Sekarang, bekerja sama dengan kelompok Tianlong adalah satu-satunya kesempatan buat Wang dan keluarga Su untuk bangkit kembali. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan? Sekarang semua orang di Provinsi Jiang tahu ada seorang miliarder misterius yang membeli kelompok Tianlong. Besok aku akan mengadakan pesta dan akan mengumumkan identitas Anda kepada para elit dari berbagai kalangan. Pasti mereka akan datang ke pesta itu. Anda bisa mempermalukan mereka dengan baik. Lakukan seperti yang kamu katakan. Kalau begitu, sekarang aku akan membantu Anda mengurus beberapa urusan kelompok Tianlong. Oh ya, ini juga hadiah dari ayah Anda untuk Anda. Aku sangat menantikan pertemuan besok. Suyu, kamu memutuskan aku demi uang. Kuharap kamu tidak menyesal besok. Perubahan kepemilikan kelompok Tianlong akan menjadi kesempatan emas. Bagi keluarga Wang untuk bangkit. Sekarang ambil 90% kekayaan keluarga Wang dan kirim ke kelompok Tianlong. Kebangkitan keluarga Wang tergantung pada kali ini. Baik. Provinsi Jiang akan berubah. Kesempatan telah datang. Xiao Yu, begitu kelompok Tianlong berganti pemilik, itu berarti seluruh dunia bisnis provinsi Jiang akan mengalami perubahan besar. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini, membawamu menghadap ketua baru dan menunjukkan diri. Nanti, kita bisa langsung melesat ke atas. Posisi kita tidak akan bisa digoyahkan lagi jika kita bisa lebih dulu. Dibanding keluarga lain menemui pemilik baru kelompok Tianlong, itu berarti kita punya peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian kelompok Tianlong. Nanti, masalah kekurangan dana yang dihadapi kelompok Su akan teratasi. Bisa langsung dibebaskan. Tenang saja Xiao Yu. Ayahku sudah menyiapkan semuanya. Besok kau ikut aku setelah terhubung dengan grup Tianlong. Apalagi kekurangan dana kecilmu, bahkan perusahaan go public. Bukan masalah besar. Fang Yichen, kau lihatkan. Masa depanku, kau takkan bisa mencapainya. Direktur Fang, aku sudah menyiapkan Chen Hai. Segera menjemputmu. Baik. Tidak usah buru-buru. Grup Tianlong ini juga biasa saja. Wah. Ini bukan SI Emmet Fang de Xiaoyi? Kenapa? Ditolak oleh Nona Song, tidak bisa makan gaji buta. Datang ke grup Tianlong cari kerja. Aku datang untuk bekerja. Tapi bukan cari kerja. Jadi satpam ya. Aku datang untuk apa? Ada urusan denganmu? Fang Yichen, bisakah kau lebih realistis? Katamu mau ganti kerja. Tidak masalah, tapi jangan ke sini. Grup Tianlong ini setiap hari melayani para bangsawan dan selebriti dunia. Bukan tempat untukmu yang cuma kuli panggul. Suyu, kita sudah putus, urusanku apa hubungannya denganmu? Apa aku salah? Aku bilang begini juga untuk kebaikanmu, orang sepertimu. Tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman kerja. Cuma bisa angkut barang. Bahkan di grup Su kami akan langsung dipecat, apalagi ini grup Tianlong. Xiao Yu benar. Grup Wang kami dengan grup Tianlong. Sudah lama bekerja sama, begini saja. Aku akan bicara baik-baik. Memindahkanmu untuk bersihkan toilet, biar tidak memalukan di lobi. Apalagi sampai mengganggu orang penting. Cepat berterima kasih pada Wang Xiao. Membersihkan toilet di grup Tianlong lebih baik daripada di proyek angkut barang kan? Siapa tahu, kau bisa jadi yang paling sukses di keluargamu. Keberuntungan besar seperti ini. Sepatlah berlutut dan terima.
Keberuntungan ini lebih baik Wang Xiao yang nikmati. Aku Fang Yichen tidak butuh. Feng Yichen, jangan sok suci di sini. Kamu datang ke sini cuma untuk meminta aku rujuk denganmu, kan? Aku kasih tahu jelas-jelas, itu mustahil. Sebentar lagi, kita akan bertemu dengan chairman baru grup Tianlong. Aku bisa langsung melesat ke puncak. Seperti kamu, sampah masyarakat kelas bawah. Kamu pikir aku mau bersama denganmu? Pertama, aku ke grup Tianlong untuk urusanku sendiri. Bukan untuk mencarimu. Kedua, sebagai manusia, jangan berdiri terlalu tinggi. Semakin tinggi berdiri, semakin sakit jatuhnya. Ketiga, kalian berdua benar-benar seperti lalat. Berisik sekali. Kalau tidak, lebih baik kalian sendiri. Kamu, Dasar anak manis, kamu ke grup Tianlong ngapain? Aku ingat jadi satpam. Dengar gaya bicaramu. Orang yang tidak tahu bakal mengira kamu chairman baru. Jangan bilang, mirip juga. Mirip lalat. Feng Yichen. Sebagai manusia harus tahu diri. Seperti sampah sepertimu. Berani bicara seperti itu ke orang kelas atas seperti kami. Aku lihat kamu juga tidak lama lagi akan dipecat. Kami mengingatkanmu ini semua untuk kebaikanmu. Berisik. Kalian, mau pergi sendiri atau? Aku suruh orang usir kalian? Fang Yichen, kamu gila karena putus ya? Ini grup Tianlong, siapa yang berani memberimu nyali? Untuk bertindak semena-mena di sini? Wang Xiao, Feng Yichen, kamu gila. Berani memukulku? Hari ini aku pasti patahkan kakimu. Potong lidahmu, buat kamu hidup tak mati tak. Ayo. Wang Xiao, aka Karen Tamu, inikah sikap grup Tianlong terhadap mitra kerjanya? Satpam. Satpam kecil berani lancang seperti ini. Wang Xiao, di grup Tianlong tidak ada orang ini. Aku tidak kenal orang ini sama sekali. APA. Fang Yichen, kamu masih main. Tipu muslihat di sini? Kalau begitu cepat usir dia. Ya. Orang asing tidak boleh berlama-lama di grup Tianlong. Cepat pergi. Benar-benar siapa saja bisa masuk grup Tianlong. Saya Lan. Kamu bahkan tidak memverifikasi identitasku, langsung mengusirku. Kamu cuma tukang angkut batu, identitas apa yang kamu punya? Lihatlah, bahkan satpam di sini lebih hebat darimu. Kami di luar jangkauanmu. Jujur saja, seluruh provinsi Jiang tunduk di bawah kaki grup Tianlong kami. Bahkan para orang kaya dan pejabat yang datang harus memberi kami jalan. Hanya satu orang. Ayo, gebuk dia sampai keluar. Feng Yichen, kamu cuma semut yang bisa diinjak siapa saja. Berani-beraninya sok jago di sini. Sifat berledak dan minta maaf pada Young Master Wang. Aku masih bisa membantumu memohon ampun. Setidaknya kau tidak akan kehilangan anggota badan. Suruh Cheng Hai turun menemui aku. Fang Yichen, kenapa kamu pikir grup Tianlong ada hubungannya denganmu? Tapi satu hal, kamu benar-benar menebak dengan tepat. Memang ada seorang manajer umum di grup Tianlong yang bermarga Cheng. Tapi dia adalah sosok yang sangat tinggi. Bukan sampah sepertimu yang bisa menandinginya. Cheng Hai yang tidak berarti. Di matamu dia sangat tinggi. Manajer Cheng, sang bos, sebagai manajer umum grup Tianlong. Semua keluarga terpandang yang datang ke grup Tianlong. Pemimpin tertinggi yang mereka temui adalah dia. Dia mengendalikan semua kerja sama bisnis di Provinsi Jiang. Memegang kuasa hedap mari keluarga terpandang, sedangkan kamu tidak pantas menyebut namanya. Cheng Hai. Di mataku. Dia bukan apa-apa. Beraninya kau menyebut nama manajer Cheng langsung. Hari ini keberuntunganmu habis, kau pasti mati. Setelah kuberikan pada manajer Cheng, grup Wang dan grup Tianlong akan bekerja sama erat. Perusahaan Wang akan go public. Hitung hari saja, sedangkan kamu cuma tanah liat yang tidak bisa dibentuk. Memang Young Master Wang hebat, tidak seperti orang tertentu. Tidak bisa melakukan apa-apa, cuma bisa berhayal. Yang berhayal adalah kamu. Grup Tianlong. Tidak bekerja sama dengan penyedia layanan sampah yang rendah. Apa yang kalian tunggu? Pukuli dia, patahkan kedua kakinya. Wah, kedua. Berhenti. Manajer Cheng, orang ini hanya mau buat onar. Manajer Cheng, akhirnya Anda datang. Di dalam ini, ada 3 kartu ban keluarga Wang. 2 properti, daftar aset, harap manajer Cheng ke depannya. Bantu keluarga Wang lebih banyak. Kalian berbuat apa di sini? Manajer Cheng. Orang ini yang buat onar di grup Tianlong. Berani menyebut nama Anda langsung, bahkan bicara kasar. Lihat, ini adalah General Manager grup Tianlong. Kamu sudah di ujung maut, melihat orang penting seperti ini. Bisa mati tanpa penyesalan.
Feng Yichen, kamu sampai membangunkan Mener Cheng. Sekarang kamu benar-benar selesai. Ngejar-ngejar mati, aku juga nggak bisa bantu. Anda Fang Yichen? Tuan Fang Gong? Hello, Tuan Fong. Saya Cheng Hai dari grup Tianlong. Sengaja datang menjemput Anda. Mener Cheng. Anda salah, Anda menjemput ya? Grup Tianlong, kapan seorang satpam kecil? Bisa sampai Anda sendiri yang menjemput? Mener Cheng, meski aib keluarga tak boleh dibeberkan, tapi saya tak ingin Anda dibodohi sampah ini. Dia cuma anjingku yang ngejar-ngejar. Dia ngejar aku selama 5 tahun. Tak ada yang lebih tahu dariku. Dia cuma kuli angkut di proyek pecundang. Dia nggak pantas ada di grup Tianlong. Mener Cheng, Anda keliru. Cayam, kamu siapa sampai bisa bicara? Caca Hudiri. Kamu dipecat. Pergi sekarang. Grup Tianlong punya rekanan seperti ini. Saya sangat kecewa. Mulai hari ini, grup Tianlong tak lagi menyambut Tuan Wang. Mener Cheng, Anda nekat lindungi sampah ini, ya? Aku kan presiden grup Wang. Anda menolak mentah-mentah, nggak baik kan? Grup Wang hebat, ya? Grup Wang, 90% keuntungan tiap tahun. Bergantung pada grup Tianlong. Dan ku dengar, ayahmu sudah dipaksa turun tahta oleh Ban Nuosin. Kalau grup Tianlong hentikan kerjasama, keluarga Wang akan langsung bangkrut. Mener Cheng, aku pantas mati. Grup Tianlong tidak bekerja sama dengan orang yang tidak beretika. Mulai hari ini, putuskan semua kerjasama dengan grup Wang. Dan siapapun yang bekerja sama dengan grup Wang atau perusahaan, putuskan hubungan. Ya, Aku beritahu kamu, Wang Hao. Kamu jangan harap bisa dapat 1 sen pun dari grup Tianlong. kamu siapa berani bicara seperti itu? Hari ini aku habisi kamu. Kamu siapa berani tidak hormat pada Young Master Fang? Cheng Hai, grup Tianlong baru saja berganti pemilik. Aku rasa kamu tahu, posisi manajer umum ini tidak akan lama lagi. Jadi kamu manfaatkan kesempatan ini, terima uang haram anak ini. Jan Main Santa War bersamanya. Pada dasarnya, kamu cuma seorang manajer umum. Di atasmu masih ada direktur utama, kamu bersekongkol dengannya. Merusak citra grup Tianlong. Kamu tidak takut atasanmu tahu dan menghukummu? Kamu tunggu saja, aku sekarang akan temui direktur utama. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Aku sekretaris direktur utama, Dong King. Kalian berteriak-teriak di grup Tianlong, tidak tahu sopan santun? Sekretaris Dong, bukan aku. Dia. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Jika kamu terus berteriak, jangan salahkan aku. Tuan Fang, maaf membuat Anda menunggu lama. Urusan penting dulu, ayo pergi. Sekretaris Dong, apakah direktur utama sekarang? Bisa atau tidak, kami ada urusan penting untuk bertemu. Tuan ini, jika tidak ada izin, tidak bisa bertemu direktur utama kami. Silakan tunggu di sini. Tuan Fang, silakan. Young Master Wang, sekarang kita bagaimana? Sampah. Masa dia bisa berbuat onar? Lihat Gon. Sudah membuat sekretaris Dong marah, pasti. Sudah dibawa untuk dihukum, kita tunggu saja di sini. Tunggu sampai aku serahkan 90% aset keluarga Wang ke direktur utama. Dan dapat perhatiannya. Aku lihat siapa lagi yang berani melawan keluarga Wang. Benar, grup Tianlong baru saja berganti pemilik. Pasti akan ada pergantian besar-besaran. Cahayang tidak tahu diri ini. Pasti akan menemani Fang Yichen. Menjadi tumbal bersama. Setelah aku bertemu dengan direktur, akan kucabik kulitnya. Mulai hari ini, grup Tianlong akan diserahkan kepada Anda. Jika ada kebutuhan, langsung beritahu saya. Untuk identitas Anda, besok akan saya umumkan. Di acara makan malam. Hari ini mohon bersabar dulu. Tidak apa-apa, ini hal kecil. Kosong. Wang Hao dari grup Wang. Dan Suyu dari grup Su masih menunggu di luar. Perlu mengusir mereka? Kedepannya, sampah seperti ini dilarang muncul di grup Tianlong. Baik. Omong-omong direktur, besok di acara makan malam, kita akan mengadakan tender terbuka untuk proyek pembangunan kota wisata. Mohon bantuannya. Lokasi pengembangannya. Di sini saja. Baik, saya akan segera mengatur semuanya. Omong-omong direktur, industri konstruksi di Kota Yun juga akan ikut tender ini. Apa perlu bertemu dulu dengan perusahaan peserta tender? Tidak perlu. Serahkan semuanya pada kalian. Baik, besok di acara makan malam akan saya umumkan identitas Anda dan perusahaan peserta tender. Wang Xiao, menurutmu direktur grup Tianlong Akan menemui kita. baru saja berganti pemilik, langsung mengeluarkan proyek besar.
Grup Su kami meski hanya mendapat sisa-sisanya saja, pasti bisa untung besar. Tenang saja Xiao Yu. Grup Wang kami dengan grup Tianlong sudah lama bekerja sama. Nanti setelah sukses memberi hadiah, pasti akan diberi muka. Meskipun grup Su tidak menang tender, saya bisa berikan sebagian dari 30% proyek yang dimenangkan grup Wang. Jika benar bisa kerjasama dengan grup Tianlong, grup Su kami pasti akan melesat. Maaf, grup Tianlong tidak menerima kalian berdua. Mohon segera pergi. Kami datang untuk memberi hadiah pada direktur. Dasar sekretaris berani menghalangi kami? Pasti Fang Yichen. Pasti dia yang berbicara di depan ketua dan mengatakan hal-hal buruk tentang kita. Fang Yichen, ternyata kau yang bermain di belakang. Wang Hao. Lebih baik kau pikirkan baik-baik tentang grup Wang. Bagaimana ke depannya? Sekretaris Dong, kita bisa pergi. Tapi ini adalah efek harta keluarga Wang. Tolong sampaikan kepada ketua. Harta sedikit ini, grup Tianlong tidak tertarik. Peng Guao, antar tamu. Silakan pergi. Wang Shao, apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa Fang Yichen ini tidak sesederhana itu. Tenang saja, Sebentar lagi Fang Yichen SI sampai ITU. juga akan diusir. Kalau tidak percaya, kita tunggu di sini. Ketua, hati-hati di jalan. Mengapa mereka memperlakukan Fang Yichen dengan sangat hormat? Bagaimana dia masih punya mobil mewah? Jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan dengan grup Tianlong? Tidak mungkin. Jangan lupa, dia mengejarmu selama 5 tahun. Kalau benar ada hubungannya dengan grup Tianlong, kau pasti sudah tahu. Dia cuma berhasil melamar jadi satpam. Benar? Dia hanyalah Sampah sejati. mobil ini. Mungkin sengaja dia sewa untuk datang ke grup Tianlong. Ngapain memikirkan sampah seperti dia? Besok adalah hari tender terbuka untuk proyek wisata grup Tianlong. Kekuatan keluarga Wang Jia di atas keluarga lain. Besok tender pasti menang. Setelah pesta tender, aku sendiri yang akan menghilangkan sampah ini. However, demi wanita itu, kau berencana memberikan 30% bagian kita kepadanya? Itu proyek bernilai 100 juta. Ayah, kita sudah lama bekerja sama dengan grup Tianlong. Uang kecil ini hanya masalah waktu. Dulu waktu grup Su milik Suyu ambruk. Bahkan Anda saja belum tentu bisa menyelamatkannya. Tapi Suyu cuma butuh waktu 5 tahun untuk bawa grup Su setinggi ini. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Nuker proyek jangka pendek buat dapetin simpati dari jenius bisnis. Worth it banget. Apalagi fokus acara malam ini bukan tender dari awal. ITU. Itu si orang penting, Benur. Malam ini, aku akan datangi dia sebagai mitra grup Tianlong. Dengan hubungan ini, Suyu pasti akan manfaatin pengaruh keluarga Wangku. Suyu cepat atau lambat jadi wanita aku, dan grup Su juga akan jadi milik kita. Nak, malam ini kudu manfaatkan betul. Sering-sering kenalan sama orang penting. Mereka bertiga adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jingxin, Chengda, Xingyao, tiga grup terbesar di Jiang Province. Mereka simbol kekuasaan puncak Jiang Province. Mereka pegang nyawa semua pebisnis di Jiang Province. Kalau grup Tianlong, mereka pegang nyawa ketiganya. Mereka mantan mitra grup Tianlong. 90% keuntungan keluarga mereka. Hampir semua dari grup Tianlong. Boss Zhao, Boss Sun, Boss Li. Boss Su datang. Dengga Boss Su sangat yakin akan menang tender grup Tianlong. Saya ingin bersulang. Terima kasih banyak. Xiao Yu. Maaf, saya permisi dulu. Fang Yichen, lo bisa masuk gimana? Jalan aja masuk biasa. Gak usah sok-sokan, tempat kayak gini. Bisa lo masukin sembarangan? Lo cuma numpang masuk buat ngejar-ngejar doang. Fang Yichen.
Makin lo kejar, makin jijik aku. Saranin lo cepet-cepet pergi dari sini. Kalian ini, sok penting banget sih. Pantasan Xiao Yu nolak nikah sama lo. Lo memang sampah masyarakat. Malam ini banyak orang penting berkumpul di sini. Lo si sampah masuk sembarangan, udah berani-beraninya. Xiao Yu suruh lo pergi. Itu karena dia mau sebelum bosong dari grup Tianlong. Sama si orang penting itu dateng. Hindari masalah yang tidak perlu. Kamu malah tidak tahu terima kasih. Aku tidak membutuhkannya untuk memberiku jalan hidup. Kamu bisa tanya langsung ke Song Yanran. Pesta malam ini, kalau aku tidak datang, siapa yang berani memulai? Hebat. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah anjing peliharaan Nona Shen selama 5 tahun, seorang buruh tani. Berani bicara senaknya di sini, benar-benar tidak ingin hidup. Feng Yuchen. Kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Baka. Berani menghina Nona Song. Benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit, berlututlah. Hanya dengan kalian berapa orang? Tidak cukup. Direktur grup tenda tidak cukup. Kalau ditambah dengan pemilik grup Ding Xin, Masih kurang. kalau ditambah dengan aku, pemilik Xin Yao Jiangcheng, Jauh sekali. Feng Yuchen. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa. Di Provinsi Jiang. Satu kata dari mereka bisa menghabisi nyawamu. Kamu benar-benar ingin melawan langit. Lalu bagaimana? Minta maaf. Cedra minta maaf pada mereka. Hanya mereka berapa orang? Tidak cukup. Feng Yuchen. Kalau engine mati, berjaya mati di luar. Jangan ganggu tender keluarga Su di sini. kalau begitu, ditambah dengan grup Wang, Keluarga Wang. bagus. Pesta malam ini, tidak hanya grup Tianlong. Nona Song akan datang. Bahkan direktur baru juga akan hadir. Grup Wang telah bekerja sama dengan grup Tianlong. Lebih dari 20 tahun, mitra terbesar mereka. Pasti bisa bertemu langsung dengan orang itu, melesat ke puncak. Sekarang, apakah aku cukup? Konon kekayaan orang itu sangat besar, setara dengan orang terkaya di dunia. Benar-benar tidak tahu asal-usul orang itu. Jika grup Wang bisa bertemu langsung dengan orang itu, di masa depan akan merajalela di Provinsi Jiang, tidak terbendung. Wang ya, benar. Tapi keluarga Wang. Di mataku, kalian itu apa? Aku tahu, pesta malam ini. Kalian ingin menjatuhkanku sebagai kebanggaan. Tapi maaf. Kalian berapa? Tidak layak. Seluruh Provinsi Jiang, 187.600 km. Kau satu-satunya yang berani menantang kekuasaan puncak. Jika kau ingin bermusuhan dengan seluruh provinsi Jiang, Baik, aku akan penuhi keberanianmu ini. ayo, Feng Yichen. Kau benar-benar tak terselamatkan, patahkan kakinya. Aku ingin lihat orang yang bermusuhan dengan Provinsi Jiang. Seberapa keras tulangnya. Berhenti. dasar kurang ajar. Kau tahu siapa dia? Mundur tunggu. Boss Cheng. Kau kan manajer umum grup Tianlong. Kau benar-benar ingin melindungi sampah ini? Ini tidak perlu kau tahu. Tapi yang harus kau lakukan, segera minta maaf padanya. Ini untuk grup Wang MU. Dan memberi keluarga Wang jalan hidup. Alonji. Jika aku tidak salah paham, kau bilang jika aku tidak segera minta maaf padanya, dia bisa menghancurkan grup Wangku. Benar, tidak salah. Hebat. Tidak usah bicara malam ini, aku bisa hadapi dia. Orang besar yang kaya raya, hanya aku. Bisnis grup Wang sudah merambah ke semua cabang grup Tianlong. Kecuali dia punya identitas luar biasa yang menekan dunia. Kalau tidak, apa haknya menghancurkan grup Wangku hanya dengan mulut? Dasar tidak tahu malu. Kau berani memukulku? Sudah dipukul, kau benar di bagian awal, hanya dengan mulut. Bisa menghancurkan keluarga Wang MU. Beritahu Song Yanran. Umumkan lebih awal, pendapat penanganan untuk keluarga Wang. Ya, Boss Feng. Bagaimana dengan yang kuperintahkan? Sebentar lagi aku akan ke pesta tender. Pertama, untuk mengumumkan keluarga yang berpartisipasi dalam tender kota wisata ini. Kedua, saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Tuan Fang adalah direktur utama baru grup Tianlong. Katanya, katanya Ichan Kiris dengan wanita bernama Suyu. Maka tender kali ini, Bos Fang, Anda tidak perlu khawatir. Tanpa bantuan Anda dan Tuan Fang, grup Su milik Suyu, baik dari segi dasar maupun kekuatan budaya, tidak cukup untuk memenangkan proyek ini. Sedangkan Wang Hao dari keluarga Wang dan grup Wangnya, meski sebelumnya pernah bekerja sama dengan grup Tianlong,
Tapi Jaberlang kali tidak mengenali Tuan Fong, sehingga sudah kehilangan kualifikasi untuk menang tender. Bos Song, ada masalah di ruang jamuan. Wang Hadari keluarga Wang, membuat Tuan Fong marah. Wang Keng Nian, kau benar-benar punya anak yang hebat. Aku beri waktu 10 menit untuk segera datang ke lokasi jamuan tender dan meminta maaf jika dalam 10 menit tidak terlihat. Malam ini keluarga Wang akan hanker. Tuan Fang sudah memberitahu. Baik. Fang Yichen, kau tahu siapa Boss Song ITU? Dia adalah putri pertama keluarga Song, keluarga terbesar di Jiangcheng. Calon pemimpin masa depan keluarga Song, di usia 24 tahun. Dia sudah membawa keluarga Song melangkah ke internasional, dan menjadi orang terkaya pertama di Jiangcheng. Nama orang sebesar itu keluar dari mulutmu. Itu adalah penghinaan baginya. Benar. Putri Song adalah idolaku, di dunia bisnis. Siapa yang tidak tahu namanya? Dan kabarnya, dialah yang mengakuisisi grup Tianlong. NAK. Kau benar-benar tidak tahu diri. Xiao Yu, jamuan tender akan segera dimulai. Jika dia terus bertingkah seperti ini, pasti akan menyeret kita. Fang Yichen, sudah cukup belum? Harus menunggu sampai semuanya tidak bisa diperbaiki, baru kau puas? Apa yang kau maksud dengan tidak bisa diperbaiki? Pesanan itu? Kau paling tahu, pesanan itu sangat penting bagiku dan keluarga Su. Lagi pula, jika kau terus begini, nyawamu bisa tidak aman. Ya, sangat penting. Pentingnya sampai kamu bisa menjual dirimu demi uang kepada mereka, yang katanya bisa memberimu keuntungan. Suyu, kamu sama sekali tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, siapa yang telah kamu lewatkan. Dan tentang nyawaku. Hari ini aku duduk di sini. Aku ingin melihat, siapa di antara kalian yang bisa mengambil nyawaku. Besar sekali mulutmu, turun sana bocah. Posisi itu mewakili tempat tertinggi di seluruh kota Jiang. Bukan Nona Song, bukan pemimpin bintang naga. Bukan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan melimpah. Bukan mereka yang berada di atas ribuan orang. Tidak boleh duduk di sana. Bagaimana kamu tahu aku bukan orang yang berkuasa? Bagaimana kamu tahu aku bukan orang yang berada di atas ribuan orang? Berani sekali. Kamu pikir kamu siapa? Benar-benar mengira bisa menguasai seluruh tempat. Dia siapa? Pantaskah kamu membicarakannya dengan sembarangan? Baiklah, malam ini, melihat sekeliling, kalian semua seperti semut. Fang Yichen, Melihatmu yang takut ketahuan tidak mampu berbicara sembarangan. Pasti sudah berlatih diam-diam lama sekali. Untuk memainkan drama malam ini, kamu benar-benar bersusah payah. Baik, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa berakting. Sayang sekali, kamu setidaknya adalah manajer umum grup naga, tapi malah memilih mati bersamanya. Masa depanmu akan berakhir di sini. Benda tak tahu malu, di seluruh provinsi Jiang. Siapa yang bisa menandinginya? Kamu benar-benar tertipu olehnya, aku bertahu kamu. Dia hanya sampah yang diusir oleh keluarga Su. Baik identitas, kemampuan, kekayaan, bahkan harga diri. Dia tidak punya apa-apa, menyebutnya anjing saja sudah terlalu tinggi. Karena dia tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan mas kawin yang layak, Suyu baru mengusirnya. Jadi dia tidak rela mengakui dirinya adalah pria tampan tanpa harga diri. Berangan-angan membesar-besarkan diri untuk membuktikan nilainya. Sayang, Xiao Yu sudah lama menyadari. Dia adalah lumpur yang tidak bisa dibentuk, tidak memberinya kesempatan. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, menyimpan dendam. Bahkan sengaja mengacau di pesta malam ini. Untuk menarik perhatian, bahkan lebih. Berbicara sembarangan dan bertindak semaunya di pesta ini. Tidak lain hanya karena tidak rela melihat keluarga Su akan mendapatkan pesanan kota wisata. Berangan-angan menghancurkan pesta tender ini. Wang Xiao, kemampuanmu yang sok tahu. Benar-benar membuka mataku. Jangan berpura-pura, Wang Yichen. Kamu benar-benar mengira malam ini, banyak tokoh terkemuka provinsi Jiang yang hadir. Tidak bisa melihat niat jahatmu. jadi ini alasanmu bertindak semena malam tadi malam? Aku tak menyangka kau seperti ini. Suyu, apapun yang kukatakan tak kau percayai. Tapi apapun yang dia katakan, kau langsung percaya. Sungguh penasaran, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau mencoba memahamiku? Kau malah menyalahkan Xiao Yu? Berani-beraninya. Jelas-jelas kau yang menghayal sendiri. Malah kami yang disalahkan. Masih pantas disebut pria? Ya, aku yang menghayal. Semua yang dimiliki keluarga Su adalah pemberianku. Fang Yichen, sudah cukup belum keributanmu? Malu belum cukup. Aku tahu penolakanku untuk menikahimu. Sangat memukulmu. Tapi akhirnya kita tak menikah, dan aku tak mengambil maharmu. Kau malah mempermalukanku. Kau Pan, kau bisa bertanggung jawab seperti pria sejati. Diam. Saya Pak Kau. Marani menghukum Young Master Fong. Sudahlah, mengingat kau mengejarku selama 5 tahun. Asalkan kau berhenti dan minta maaf, aku akan menggunakan semua sumber daya keluarga Su untuk menjagamu. Ini bantuan terakhirku. Setelah ini, kita berpisah. Tak perlu. Pada akhirnya, kau masih memikirkan pesanan itu. Fang Yichen, kau. Kalau SI Penginat tak tahu terima kasih, buat APA berbaik hati.
Apalagi yang diobrak-abriknya hari ini adalah langit Jiang Province. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Meski keluarga Su adalah pendatang baru di Jiang Province, tapi bukan berarti bisa menanggung segalanya. Benar. Orang-orang di dunia bisnis paling tabu sejak zaman kuno. Nona Su, kusarankan, putuskan sekarang. Atau keluarga, Su mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Xiaoyu si pecundang ini nekat ingin mencelakaimu. Dan keluarga Su. Dia yang cari mati, biarkan saja. Tapi Su Corporation tak boleh kena imbas. Itu hasil jerih payahmu. Fang Yichen, aku tahu. Sebagai orang rendahan, kau tak paham betapa besar pengorbananku. Untuk keluarga Su selama 5 tahun ini, aku tak menyalahkanmu. Karena status kita berbeda, kelas kita berbeda. Wawasan kita berbeda, tanggung jawab kita pun berbeda. Sudah begini, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Apapun yang kau lakukan malam ini, tak ada hubungannya lagi denganku. Lebih baik begitu. Masih bisa terus berakting, Fang Yichen? Hidemi Mang bekai langit dan bumi. Awalnya tak ingin merendahkan diri, berdebat denganmu. Tapi malam ini kau sudah melanggar tata krama dan berniat jahat. Ingin merusak keluarga Su, Provinsi Jiang tidak bisa menoleransi sampah sepertimu. Waktu yang tersisa untukmu hanya 5 menit lagi. 5 menit? Waktu yang lama sekali. Maaf ya. Waktu yang kuberikan untukmu sudah habis. Malam ini, aku sebagai ketua Dewan Direksi Grup Wang, menyerukan kepada semua untuk mengeluarkan pengumuman, memberitahu seluruh Provinsi Jiang, memutus jalan hidupnya. Sebagai contoh, anak ini berstatus rendah, kelakuannya buruk. Tidak boleh dibiarkan. Keluarga Zhao dari Provinsi Jiang bersedia bersama keluarga Wang memutus jalan hidupnya. Dasar anak kecil. Setelah malam ini, namamu yang tidak tahu malu ini akan tersebar ke seluruh Provinsi Jiang. Pajama. Ini bisa dibilang kehormatan langka 8 turunan. Grup Xingyao keluarga Li dari Provinsi Jiang setuju, putus jalan hidupnya. Grup Tenda keluarga San juga ikut. Nak, kamu harus paham. Sebagai manusia, harus tahu tata krama dan batasan. Jika keluarga besar bersatu. Ini jarang terjadi di Provinsi Jiang selama ratusan tahun. Kerja kasar pun tidak akan bisa. Keluarga You dari Provinsi Jiang bersedia memutus jalan hidupnya. Nekat cari mati, sekarang benar-benar hancurkan, Xiaoyu. Untung kamu sudah memutus hubungan dengannya. Kalau tidak, entah akan ditarik ke dalam masalah seperti apa lagi. Inikah hasil yang kau inginkan, Feng Yichen? Setelah malam ini, di seluruh Provinsi Jiang, kamu tidak akan diterima di pekerjaan apapun, bahkan mengemis. Tidak akan ada yang memberi sedekah. Provinsi Jiang tidak lagi punya tempat untukmu. Fang Yichen, masih bisa terus berakting? 1 menit. Kamu ingin bilang 1 menit lagi? Nona Song akan tiba di tempat dan mengumumkan kehancuran keluarga Wang, ya? Kamu benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Baik, akan kubuat kamu merasakan. Apa itu keputusasaan? Ayo, semua. Kalian sangat berani. Nona Song. Bosong, and Tong. Selamat datang Bosong. Tadinya aku ingin membuatmu perlahan merasakan apa itu keputusasaan. Sekarang sepertinya nasibmu akan lebih buruk. Benarkah? Tidak tahu malu, aku akan menunggu dan melihat. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Masih tidak mau bangun? Nekat terus? Kenapa aku harus bangun? Nona Song sudah datang. Jika kamu bisa mendapat sedikit harapan darinya, maka mereka tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Jika kamu tetap duduk di sini, hanya akan menyinggung Nona Song, menyia-nyiakan kesempatan terakhirmu. Sepertinya kamu masih belum paham. Malam ini, mereka lah yang harus memohon padaku. Kenapa kamu masih berhayal? Mimpi yang tidak realistis. Bisakah kamu menyadari dirimu sendiri? Setiap orang di pesta malam ini adalah level yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Kamu terlahir hanya untuk menatap punggung orang lain. Mengapa kamu tidak mau merendahkan diri? Suyu, kamu salah. Manusia pada dasarnya tidak dibedakan oleh status tinggi atau rendah. Meskipun aku berasal dari keluarga biasa, tapi saat ini, aku Fang Yichen berdiri di sini. Hormat pada Young Master Fang. Hari ini di tempatku, siapapun yang Master Fang ingin hancurkan, akan hancur. Nona Song, apa maksudmu ini? Nona Song ini adalah orang terkaya di kota Jiangcheng. Keluarga Song juga adalah keluarga nomor 1 di Provinsi Jiang. Kabarnya, setiap keturunan keluarga Song di Provinsi Jiang bisa membentuk cabang sendiri, dan setiap cabang ini bisa mandiri menjadi keluarga kaya sendiri. Keluarga Song di Provinsi Jiang adalah keluarga super, yang terdiri dari para orang kaya ini. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar memiliki hubungan dengan Nona Song? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang Master Fang dari Provinsi Jiang adalah Sandrin terbesar keluarga Song. persembahkan hadiah. Hadiah dari keluarga Song Provinsi Jiang telah tiba. Keluarga Song Provinsi Jiang menghormati Fang Yichen. Young Master Fang, hadiah Rolex Submariner Hulk. Sebuah jam tangan custom, sebuah mobil Maybach, dan sebuah rumah mewah di kompleks Tianzi No Dianyi. Ini hanya sedikit hadiah. Harap Tuan Fang menermania. Jangan diremehkan. Jadi, dia adalah sandaran terbesarmu, benar? Benar atau tidak, apa hubungannya dengan Nona Su?
Jangan berpura-pura bodoh di sini. Fang Yichen, dulu kami salah paham. Kamu mencuri kartu hitam Nona Song. Tidak disangka. Kamu sudah berhubungan dengannya sejak lama. Kamu sebenarnya mengejar Xiao Yu dari keluarga kami, tapi kamu bermain dua kaki. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ah, siapa yang menyuruhmu bicara? Kamu memukulku? Kamu sendiri tidak tahu posisimu. Siapa lagi yang harus kupukul? Kamu bicara lagi. Hei, jaga mulut dan tanganmu. Kamu siapa? Feng Yichen. Ada satu momen di mana aku benar-benar berpikir itu adalah kamu. Kamu memiliki kemampuan sendiri. Kamu bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menghasilkan uang, hidup tenang. Setidaknya, pria yang pernah mengejarku, Su, tidak sepenuhnya tidak berguna. Tapi sekarang aku benar-benar merasa muak denganmu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku tahu apa yang ingin kukatakan sekarang, kamu pasti tidak akan nyaman mendengarnya. Tapi yang kukatakan adalah fakta. Malam ini kau memang sangat mencolok. Bikin keributan di acara tender ini, lalu duduk di kursi ini. Di seluruh provinsi Jiang, memang tak ada orang kejua yang bisa melakukan ini. Tapi apa gunanya? Kau mengandalkan bukan kemampuanmu sendiri, tapi hanya berdiri di belakang wanita lain. Sehebat apapun malammu, kau tetaplah dirimu. Tak pernah sekalipun seperti seorang pria sejati, mengandalkan kemampuan sendiri untuk berdiri tegak. Wah, kata-kata Nona Su benar-benar membuka mataku. Kalau kau sudah berpikir begitu tentangku, maka kurasa tak perlu lagi komunikasi antara kita. Mata biasa tak bisa mengenali yang sejati. Kalian ini hanya bisa ngotot untuk menghibur diri. Sungguh lucu. Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya membicarakan fakta. Soal identitasnya, jauh di luar perkiraan kalian yang duduk di sini. Tapi melihat kalian sama sekali tak tahu. Aku tidak keberatan beritahu sedikit. Tidak usah. Pria tak berguna, hanya bisa berdiri di belakang orang lain. Aku tidak tertarik. Pria seperti dia hanya membuatku muak. Oh, kuharap kau tidak menyesal. Alasan yang bisa buatku menyesal mungkin banyak, tapi pasti bukan karena menolak menikahinya. ITU pilihan paling benar dalam hidupku. Justru kau, Nona Song, Anda sebagai mantan direktur utama Grup Naga Langit, tidak perlu bersama pria tidak becus seperti ini, buang-buang waktu dan tenaga. Orang seperti ini hanya akan mengecewakanmu selamanya. Kalau Nona ini sudah tahu aku adalah direktur utama Grup Naga Langit, lalu apa hakmu untuk memerintah atasanmu? Memerintahku, Song Yanran, lakukan sesuatu. Hari ini aku datang ke pesta ini. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Wang Hao. Ada perintah, Nona Song? Kau mengandalkan Grup Wang, mitra Grup Naga Langit, berbuat sewenang-wenang di sini. Hari ini di pesta ini, bahkan lancang mulut. Bahkan berulang kali memotong jalan mundur Tuan Fang. Kupikir ke depannya, Grup Wang, sudah tidak perlu ada lagi. Nona Song, mungkin ada salah paham? Ya, Fang Yichen. Berkali-kali Sok tahu, bahkan berani memfitnah Anda. Pria ganteng seperti ini, kalau tetap di Grup Naga Langit, hanya akan merusak citra grup. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Grup Wang di Provinsi Jiang. Nona Song, aku menghormatimu karena kau adalah mantan direktur utama Grup Naga Langit, jadi aku sangat hormat. Tapi sepertinya sekarang kau sudah tidak punya wewenang, kan? Belum lagi siapa direktur utama baru, soal Grup Naga Langit kalian saja. Pemegang saham terbesar di balik layar adalah orang terkaya di dunia, Fang Changhai. Pak Fang, ayah saya adalah Taman Lama Boyo. Apa yang Anda lakukan hari ini, sama sekali tidak menghargai Pak Fang. Benar, Nona Song. Kekayaan Pak Fang tak terhitung, perusahaan terkenal saja. Tidak kurang dari 100 lebih. Namun ini sandiwa orang yang hadir di sini. Kekayaannya digabungkan pun tidak mencapai 1/10 dari Pak Fang. Hari ini and demi sireng. Pemuda tak berdaya ini melakukan hal yang begitu gegabah. Mungkin akan menyinggung Pak Fang. Ada apa ini? Pak Fang, Anda datang. Saya tidak menyambut dengan baik. Baru saja. Apa yang kalian lakukan? Bos Fang. Baru ada kelalaian di pesta makan malam, seekor lalat masuk. Lalat. Orang yang mencari mati. Ah, bodoh sekali. Entah pakai cara apa. Bisa membohongi Nona Song untuk membelanya. Pak Fang tidak perlu khawatir. Ah, Bos Fang, tenang saja. Kami akan segera memanggil orang untuk membersihkannya. Kalian benar-benar sombong sekali. Ah, saya Wang Hao. Menyambut Bos Fang. Bos Fang, tadi Nona Song. Hanya demi seorang kuli bangunan. Ingin mengusir Grup Wang dari daftar mitra kerja. Anda dan ayah saya adalah teman lama. Dilihat dari hubungan keluarga dan kekuatan, tidak ada alasan kami diusir. Seandainya ayah saya bisa datang ke pesta makan malam ini untuk bernostalgia dengan Anda, pasti bagus. Wang Kangnian, kalau bisa ikut bersama saya, malam ini bagi keluarga Wang adalah hal yang sangat baik. Mada mana yang melihat dia datang? Maaf Bos Fang, saya terlalu gegabah. Hanya saja tadi ada seorang anjing peliharaan keluarga Su. Dengan yakin bilang ingin menghancurkan Grup Wang. Saya tidak bisa membedakan benar tidaknya, jadi ingin bertanya pada Anda. Anjing peliharaan keluarga Su? Benar. Dia itu seseorang yang mengejar Suyu selama 5 tahun. Tapi bahkan tidak bisa memberikan mahar yang layak. Akhirnya ketahuan niat jahatnya oleh keluarga Su. Dan diputuskan hubungannya, orang yang tidak berguna. Karena diusir oleh keluarga Su. Dia tidak rela, lalu berbuat jahat di belakang keluarga Su. Malam ini, bahkan dengan status rendah hadir di tengah pesta tender yang penuh orang penting.
Sama sekali tidak menghargai semua orang di sini. Menganggap remake kekuasaan provinsi Jiangyang berkumpul malam ini. Bicara senaknya, tak tahu tata krama, menghina semua orang di sini. Bahkan berulang kali mencemarkan nama baik grup Tianlong. Kami sudah menasihatinya dengan baik, tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Bahkan dengan senaknya duduk di kursi utama di ruangan ini. Mengaku sebagai penguasa tertinggi Provinsi Jiang, betapa sombongnya, pantas dihukum mati. Benar, anak ini pantas dihukum. Jadi, saya mengambil inisiatif. Bersama banyak tokoh terkemuka di sini, mengeluarkan pernyataan resmi ke seluruh Provinsi Jiang. Putuskan jalur hidupnya, sebagai contoh bagi yang lain. Bagus. Kamu benar-benar hebat, menghadapi orang yang keras kepala seperti ini. Memang harus dihukum seperti ini, apalagi dia sudah menghina grup Tianlong. Cukup untuk membuatnya mati 10.000 kali, haha. Kami memutus jalur hidupnya, itu kehormatan baginya, tapi tak disangka. Bos Fang datang tepat pada waktunya, bagus-bagus. Ah, kalian benar-benar hebat. Ujian dari Bos Fang. Ini kewajiban saya, tunggu sebentar. Biar saya singkirkan orang tak berguna ini dulu. Agar tidak mengotori pandangan Anda. Singkirkan. Kurasa, malam ini yang akan disingkirkan adalah kalian. Bos Fang. Fang Changhai. Wang Yichen, kamu hilang. Xiao Yu. Jangan pedulikan dia, biarkan dia mati. Kita tidak boleh terlibat. Fang Yichen, Berani-beraninya kamu menyebut nama Bos Fang langsung. kamu benar-benar. Buta matamu. Bos Fang, anda ini. Minggir. Selesai sudah, Bos Fang benar-benar marah. Bahkan yang Master Wang dan kepala keluarga San berani dipukul. Xiao Yu, cepat kita pergi. Jangan lagi dekat dengan orang ini. Kalau tidak, bukan hanya pesanan. Kita juga akan ikut terlibat. Feng Yichen, ini akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Yichen. Aku terlambat, salam yang Master Fang. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Fang Changhai. Lihatlah orang-orang penting Provinsi Jiang di bawahmu ini. Betapa hebatnya mereka. Ini tanggung jawabku. Nanti akan kujelaskan padamu. Yichen, duduklah. Posisi ini adalah tempat tertinggi di Provinsi Jiang. Bukan orang yang berkuasa. Bukan kamu, Fang Changhai. Hanya yang berada di atas ribuan orang yang boleh duduk. Aku juga tidak pantas duduk. Aku takut jika aku duduk. Akan menimbulkan kemarahan banyak orang. Aku lihat siapa yang berani. Yichen, duduklah. Kalau begitu, aku tidak menolak lagi. Kalian yang berada di atas. Merasa diri hebat. Menindas orang yang hidup di garis bawah masyarakat. Bos Fang, Anda salah paham. Dia hanya anjing penjilat keluarga Su. Kamu. Atas dasar apa kamu sangat menghargainya? Diam. Anak durhaka, berlutut. Ayah, bagaimana bisa? Jangan panggil aku ayah. Aku bohongnya, tidak punya anak bodoh seperti kamu. Ayah. Ini, kamu masih berani bertanya? Apa yang kamu lakukan malam ini, tidak ada dalam pikiranmu? Ayah, apa yang kulakukan? Ayah. Grup Wang kami. Adalah kartu terakhir keluarga Wang, tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi, bisa mencapai langit, masuk ke awan. Tapi sekarang, anak durhakamu ini. Semuanya dihancurkan oleh anak durhakamu ini. Anak durhaka. Ayah. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini, ayah. Minggir. Bos Fang. Semua yang terjadi malam ini. Aku Wang Kangyan tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bersedia menerima segala hukuman. Adapun anak durhaka ini. Dosanya tidak bisa dimaafkan, malam ini. Aku akan mengusirnya dari keluarga Wang. Nyawanya. Sebenarnya terserah Anda. Ayah, aku salah, ayah. Diam. Baru saja Nona Song. Bilang apa di telepon? Memberimu waktu 10 menit untuk sampai ke lokasi tender. Jika tidak, Grup Wangmu akan hancur. Bos Fang. Selama ini aku setia melayani Anda bisa melihatnya. Kumohon, beri keluarga kami jalan hidup. Kimahan, Bos Fang. Hemph. Wang Kangnian. Mengapa kau merendahkan diri seperti ini? Menurut kata Wang Hao. Keluarga Wang setelah malam ini bisa langsung melesat ke langit. Mengapa kau harus memohon padanya? Anak durhaka, cepat minta maaf. Fang Yichen. Tuan Fang, Anda bisa menghukum anak durhaka ini sesuka hati. Keluarga Wang tidak akan prot sedikit pun. Dia pernah bilang akan mematahkan kakiku.
Lihat seberapa kuat tulangku. Kalau menurut Wang Hao, aku cuma anjing penjilat keluarga Su. Bahkan lebih parah, aku adalah bencana bagi Provinsi Jiang. Lalu, apa hakmu untuk menghukum dia? Bagaimana kalau Wang Kangnian? Menurutmu, bagaimana sebaiknya dia dihukum? Humph. Keluarga Wang memang sangat berkuasa, ya. Keluarga Wang hancur karena kau, anak durhaka. Kau telah menjerumuskan keluarga Wang ke jurang kehancuran. Ayah, aku salah. Maafkan aku. Tidak ada yang tidak mungkin. Pengawal. Bawa dia keluar. Ini pilihanmu. Aku pernah bilang, berapapun mahar yang kau minta, aku sanggup membayarnya. Aku. Aku bilang, keluarga Su bisa seperti sekarang ini semua karena aku. Aku bilang, aku masuk dengan cara yang sah. Aku bilang, mereka belum pantas memutus jalan hidupku. Aku bilang, posisi ini memang disiapkan untukku. Semua ini, kau lihat sendiri. Sekarang kau percaya? Selama 5 tahun ini, kau terus menyembunyikannya. Ya, Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Padahal jika kau memberitahuku, semua ini tidak akan terjadi. kalau aku memberitahumu, apa kau akan percaya? Jangan banyak alasan. Selama ini, Xiaoyu telah berusaha keras. Untuk grup Su, semua orang melihatnya. Kau bicara manis, tapi sebenarnya hanya ingin mengambil kesempatan untuk menyalahkan Xiaoyu karena menolakmu. Kau masih pantas disebut pria? Ah, Diam. kau berani memukulku? Kalau kau masih bicara sembarangan, aku akan membunuhmu. Kau. Sudah cukup, Fang Yichen. Aku tidak tahu kenapa selama 5 tahun ini kau terus menyembunyikannya dariku. Tapi 5 tahun ini adalah tahun di mana aku mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk membangun grup Su. Kamu tidak bisa menghapus semua usahaku hanya karena satu kalimat. Nona Su, kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Tanpa hubungan dengan Ichan, keluarga Su seperti kamu. Tidak ada artinya. Pantaskah kamu masuk ke pesta tender malam ini? Dia benar. Kita memang bukan dari level yang sama. Jalan berbeda, tidak perlu bekerja sama. Setelah malam ini, kamu urus dirimu sendiri. Kalian, Masih ada yang ingin dikatakan? Bos Fang, ini semua salah paham. Benar-benar salah paham. Semua ini benar-benar salah paham. Bos Fang, Malam ini, dari awal, keluarga Wang dan Su yang terus memprovokasi kami. Dari awal tidak ingin terlibat, meskipun begitu. malam ini kami memang ada kesalahan. Saya Sandra Zijian bersedia meminta maaf kepada Tuan Fang. Jika Tuan Fang masih ada permintaan lain, keluarga San dari Jiang siap memenuhinya. Tanpa ragu, saya Zhao Gaoyao juga bersedia meminta maaf kepada Tuan Fang. Dan memenuhi semua permintaan Tuan Fang. Keluarga Li dari kota Jiang juga minta maaf. Tuan Fang, Malam ini aku salah percaya pada. Yukapan Si Bangsu keluarga Wang. Mohon dimaafkan. Ternyata ini salah paham, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kalian potong jalannya sendiri. Tuan Fang, Anda terlalu lucu. Lelucon ini terdengar sangat unik. Aku tidak bercanda. Tuan Fang, Apa maksudmu? Maksudnya persis seperti yang kukatakan. Tuan Fang, permintaan Anda. Agak memaksakan. Bagaimana? Tidak mengerti apa yang kukatakan? Tuan Fang, maksud kami adalah, Kami akan berusaha menginvestasi apapun yang Anda inginkan. misalnya mobil mewah atau rumah mewah. Permata Gensher, Termasuk industri kami, semua bisa kami persembahkan untuk Anda, tapi ini memutus jalan hidup sendiri sungguh. Dulu saat menyuruhku memutus jalan hidup sendiri. Kalian jauh lebih tegas daripada sekarang. Itu semua salah paham. Malam ini para pejabat Jiangsheng berkumpul. Kau menyuruh semua orang memutus jalan hidup sendiri. ini sama saja dengan menghapus semua keluarga terkemuka dari Jiangsheng. Apa yang tidak tepat? Aku menghormatimu, jadi memanggilmu Tuan, tapi kau harus paham. Prinsip memberi ruang dalam segala hal. Jika kau bersikeras bertindak ekstrim, hanya akan menambah masalah. Sun Zijian, Boss Fang. Kau adalah pemegang saham terbesar grup Tianlong, juga orang terkaya di dunia. Kami menghormatimu, tapi apa yang dia lakukan malam ini? Jiangsheng tidak bisa menerima. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Bos Fang, segala hal harus ada batasnya.
Malam ini memang kami kurang berhati-hati. Jadi kami bersedia merendahkan diri, memberi kompensasi sebagai permintaan maaf. Tapi dia ingin menghancurkan semua keluarga terkemuka, itu mustahil. Dan semua yang hadir malam ini, tidak ada yang bukan. Tokoh terkemuka di Jiangsheng puluhan tahun, berpengaruh besar. Dasar yang kuat. Dan dia, dengan apa berhak hanya dengan satu kalimat. Menyuruh kami hancur? Perkataan Bos Sun sangat tepat. Keluarga Shao juga salah satu keluarga top di Jiangsheng. Mana mungkin hanya dengan ucapan ringannya, kami memutus jalan hidup sendiri? Bos Fang, ini bukan masalah sepele. Jika hanya bercanda masih bisa dimaafkan. Jika kau bersikeras, keluarga Li juga tidak bisa menerima. Kalian pikirkan sendiri baik-baik. Bos Fang terlalu berlebihan. Kami hanya mencari perlindungan diri, permintaan maaf dan kompensasi bisa. Tapi memutus jalan hidup sendiri mustahil. Dan kau, anak muda, kau bisa berkata hormat Bos Fang dan Bos. Sungguh hebat. Aku tidak bisa menandingi. Tapi aku tetap ingin menasihatimu, tahu tata krama dan batas. Malam ini sandiwa keluarga terkemuka yang hadir, jika bersatu melawan. Aku khawatir kau tidak bisa menahan. Kau begitu yakin? Benar. Aku Sandra Zijian, telah berkuasa di Jiangsheng puluhan tahun. Dengan tanganku sendiri, membawa keluarga San ke puncak Jiangsheng. Selain status, aku masih punya keyakinan. Dan kemampuan sebagai sandaran. Dan kau? Selain rasa hormat Bos Fang dan Menasong. Padamu, apalagi yang tersisa? Jika kau benar-benar punya cara untuk menumbuhkan orang, mengapa tidak tunjukkan pada kami? Baik, kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Menyerang. Di. Kurang dari 3 menit. Aku ingin melihat keluarga San bangkrut. 3 menit. Keluarga San memang tidak sejaya dulu. Tapi warisan dan dasar yang terkumpul jauh dari bisa dihapus hanya dalam 3 menit. Mungkin bahkan Bos Fang dan Nona Song juga belum tentu bisa melakukannya. Sun Zijian, kau salah. Tuan Fang hanya butuh 3 menit untuk menghancurkan keluarga San. Awalnya kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tapi sekarang, keluarga San tidak bisa diselamatkan lagi. Nona Song, mengapa kau begitu membelanya? Lajapila. Malam ini bukan hanya keluarga San, benar. Keluarga Shao siap berdiri bersama keluarga San. Baik. Kalau begitu, 3 keluarga besar Provinsi Jiang akan dihancurkan sekaligus. Ya, Sepertinya kau benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan brutal. kakak. Berlang kali tidak mengemari Tuan Fang. Dan jaga, Nona Song. Apakah kau benar-benar ingin karena dia? Permusuhan dan insensitif keluarga besar Provinsi Jiang? Keluarga besar Provinsi Jiang, apa haknya untuk disamakan dengan Tuan Fang? Kami mungkin tidak sehebat itu, tapi setidaknya kami menduduki posisi tinggi di Provinsi Jiang. Kecuali dia punya latar belakang yang sangat kuat yang bisa menekan semua orang. Kalau tidak, tidak mungkin kami akan menghancurkan diri sendiri. Benar, tidak mungkin. Bos Sun, Yurik. Grup kami diserang, sebentar lagi akan bangkrut. APA, apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Jika kau salah akan menghancurkan warisan. Aku mungkin masih percaya. Tapi kau, dengan kemampuan apa kau bisa melakukan ini? Bohong. Pasti bohong. Feng Yichen. Masih berapa banyak hal yang tidak aku ketahui tentangmu? Ketua baru grup Tianlong belum resmi menjabat. Keluarga Wang sudah hancur. Jika keluarga San juga hancur, seluruh Provinsi Jiang tidak akan ada yang bisa menangani pesanan kota wisata ini. Jangan bicara tentang anak muda seperti kau. Bahkan Bos Fang sebagai pemegang samsa tidak akan mampu melakukannya. Jika kau tidak dihukum, surga tidak adil. Dasar buta. Ketua grup Tianlong, sekarang aku umumkan. Feng Yichen sebagai ketua baru. Segera naik panggung, cepat pergi dari sini. Waktu sudah habis. Feng Yichen, mengandalkan Bos Song dan Bos Fang. Sudah cukup belum keributan ini? Haruskah membuat Provinsi Jiang berantakan? Suyu, aku sudah bilang, jangan ukur aku dengan pandangan sempitmu. Selamat datang, Direktur Utama baru. Anakku. Selamat datang pulang. Kali ini aku salah lihat. Keluarga Su benar-benar hancur, Xiao Yu. Ini salahku yang buta. Tidak akan ada lagi keluarga San di Provinsi Jiang. Aku, San Zijian, rela memutus jalan hidupku. Mohon Direktur Utama beri kesempatan untuk generasi muda keluarga San. Yang berperilaku baik boleh. Terima kasih, Direktur Utama Fang. Kalian juga rela memutus jalan hidup. Mohon Direktur Utama Fang beri kesempatan untuk generasi muda kedua keluarga kami. Penyelesaian keluarga-keluarga bangsawan ini serahkan padamu. Ya, kenapa bisa begini? Padahal baru semalam. Kenapa? Hancur? Keluarga Su akhirnya tidak bisa menghindari kehancuran. Beritahu semua perusahaan kuat di Provinsi Jiang yang jujur. Bisa ikut proyek kota wisata grup Tianlong 3 hari lagi.
akan dilaksanakan sesuai perintah Direktur Utama. Selain itu, umumkan dekret. Aku akan mewarisi bisnis keluarga Fang dan menjabat sebagai Direktur Utama Grup Tianlong. Akan dilaksanakan sesuai perintah Direktur Utama.